Bab 991, begitu buas bagi dirinya sendiri. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Membawa 800.000 poin kontribusi bersamanya, Lin Fan merasa seperti Taipan Mini saat ia tiba di titik pertukaran sekte. Setelah menelusuri dengan cepat, ia menyadari bahwa beberapa item benar-benar mahal. Mengambil pedang kehendak 5 elemen yang telah ia kembangkan misalnya, yang merupakan kombinasi dari 5 jenis pedang kehendak yang berbeda, dan menduduki peringkat nomor 21 di seluruh sekte. Jika seseorang ingin menukarnya, itu akan menghabiskan biaya 3.100.000 poin kontribusi. Bagaimana itu tidak dianggap selangit? Mengingat poin kontribusinya saat ini, jika ia ingin menukarnya dengan barang-barang itu tidak diragukan lagi hanya mimpi. Pada saat yang sama, ia menemukan beberapa pil abadi. Pil penyembuhan semuanya dihargai 100.000 poin kontribusi dan lebih. Dan, jumlah poin kontribusi yang dibutuhkan untuk pil yang dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kondisi kultivasi mereka bahkan lebih besar lagi. Bagi kebanyakan orang, pil abadi ini sangat luar biasa. Namun, Lin Fan tahu bahwa ia dapat menciptakan dunia pil selama ia memiliki jumlah bahan dan ramuan yang sesuai. Ia mengamati seluruh koleksi secara umum. Lin Fan memang menyukai beberapa keterampilan mistik seni bela diri yang tersedia. Namun, beberapa keterampilan mistik ini sedikit lebih mahal, dan ia kekurangan setidaknya 1 juta poin kontribusi. Ia kemudian menuju ke pasar dan membeli beberapa ramuan lainnya. Ia tidak membeli ramuan mahal tersebut dan memilih untuk membeli beberapa ramuan yang murah dan biasa saja. Ia masih mempersiapkan untuk membuat kedua jenis pil tersebut. Keesokan harinya, Lin Fan bertemu dengan Nan Gongming. Kali ini, ia telah membudidayakan total 20 pil. Jika ia dapat menjual semuanya, ia pasti akan mendapatkan penghasilan hingga ia dapat terbang ke surga. Namun, Nan Gongming telah menyarankan agar mereka tidak pergi ke area pasar kali ini. Para murid di sana lebih miskin. Kebanyakan murid yang lebih kaya akan berada di Pil Speak, menggunakan api langit dan bumi di sana untuk membudidayakan pil. Kata Nan Gongming. Lin Fan tahu seperti apa tempat Pil Speak itu. Ini adalah tempat yang didedikasikan bagi para murid sekte untuk membudidayakan pil. Namun, ada biaya untuk itu. Sehari di Pil Speak membutuhkan 10.000 poin kontribusi. Api di sana adalah api langit dan bumi dan sangat bermanfaat untuk membudidayakan pil. Tidak hanya dapat meningkatkan kualitas bawaan pil, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan membudidayakan pil. Nan Gongming merasa bahwa mereka mungkin bisa menuai hasil yang lebih besar jika mereka pergi ke sana. Ketika Lin Fan dan Nan Gongming tiba di puncak pil, serangkaian aroma pil harum berkibar. Ini membuat Lin Fan merasa bahwa ini adalah dunia pil itu sendiri. Tempat ini praktis berada di ambang kepadatan penduduk, dan banyak murid juga melakukan bisnis di sini. Dengan itu, ada sejumlah dari mereka yang menjual pil mahal bermutu tinggi. Pil Breaking Immortal. Satu seharga 100.000 poin kontribusi. Seseorang sedang beriklan. Jika seseorang ingin menukarkan pil Breaking Immortal di dalam sekte, mereka harus mengeluarkan 200.000 poin kontribusi. Dan alasan utamanya adalah bahwa pil ini dapat membantu meningkatkan kemungkinan seseorang menembus ke keadaan abadi sejati dengan persentase yang besar. Namun, pil Breaking Immortal yang dijual di sini tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan yang dipertukarkan oleh sekte. Tentu saja ada sedikit perbedaan dalam hal kualitas. Baiklah, saatnya memulai bisnis kita, kata Lin Fan. Nan Gongming mulai mengiklankannya. Lihatlah, ada pil abadi yang dijual di sini. Pil penghilang kerusakan. Tidak peduli seberapa parah lukamu, kau pasti akan pulih. Pil kekuatan Yuan campuran. Kau dapat memulihkan semua kekuatanmu dalam satu tarikan napas. Baik saat berjalan atau lewat, pastikan kau tidak melewatkannya. Teriakan Nan Gongming dari lubuk hatinya memang menarik perhatian banyak orang. Lin Fan merasa bahwa kesempatannya untuk menjadi kaya akan segera datang. Karena itu, ia mulai berteriak juga, lihatlah pil-pil ini. Mereka benar-benar barang suci untuk menyembuhkan lukamu. Begitu kau memiliki pil ini, kau tidak perlu takut lagi saat keluar. Bahkan jika kau menghabiskan kekuatanmu sepenuhnya, kau juga tidak perlu khawatir. Pil apa? Mereka memiliki kemampuan seperti itu. Apakah itu pil abadi? Apa ini? Bahkan tidak ada satupun hukum Dao abadi di dalamnya, namun kau berani menyatakannya sebagai pil abadi. Aura obatnya tampaknya lumayan, tapi, kurasa itu hanya pil biasa, bukan?
Para murid yang tertarik tidak terlalu tertarik saat melihat pil-pil ini di sini. Beberapa dari mereka yang bersiap untuk membudidayakan pil mereka sendiri semuanya adalah Taipan. Saat mendengar ada pil abadi yang dijual, mereka tentu saja bergegas ke sini dengan tidak sabar. Pil penyembuh adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika mereka berada di tempat rahasia atau berkelahi dengan orang lain, pil penyembuh dengan efek yang sangat luar biasa seringkali dapat membalikkan keadaan pertempuran. Namun, saat mereka melihat pil tersebut, mereka kehilangan semua kegembiraan yang mereka miliki. Apa-apaan ini? Bahkan tidak ada satupun hukum dao abadi di dalamnya, namun dia mengklaim bahwa itu adalah pil abadi. Ketika Lin Fan melihat bagaimana para murid bersiap untuk pergi setelah melirik pil tersebut, dia tidak terganggu olehnya. Dia kemudian melihat ke arah Nan Gongming. Sekaranglah saatnya baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Semuanya, tunggu di sana. Nan Gongming berteriak keras. Semua orang penasaran, tidak tahu apa yang diinginkan orang ini. Bagaimanapun, waktu semua orang di sini sangat berharga. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya terbuang sia-sia oleh orang seperti dia? Nan Gongming memandang ke arah massa, saya tahu kalian semua tidak percaya bahwa ini adalah pil abadi. Itu benar, itu memang bukan pil abadi. Namun, pil ini memiliki efek yang bahkan lebih menakjubkan daripada pil abadi. Saat ini, saya harap kalian semua tidak mengedipkan mata. Karena, sekarang saatnya untuk menyaksikan momen keajaiban. Para murid di sekitarnya terus menatap Nan Gongming sambil masih mencoba mencari tahu apa yang sedang dia lakukan. Seolah-olah mereka memberinya izin untuk melanjutkan aksinya. Lin Fan merasa bahwa waktunya untuk melangkah telah tiba. Namun, tepat saat Lin Fan hendak menyerang, Nan Gongming mengulurkan tangannya, tidak perlu. Saya punya ide yang lebih baik. Lin Fan tertegun saat dia meletakkan tinjunya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Nan Gongming. Pada saat ini, dia melihat Nan Gongming mengeluarkan pedang panjang sebelum meletakkannya di depan massa. Bisakah kalian semua memeriksa dan memeriksa pedang ini? Nan Gongming bertanya. Para murid yang sekarang tertarik menggunakan tangan mereka untuk menyentuhnya. Seketika, mereka bisa merasakan kilatan tajam yang terpancar dari permukaan pedang itu. Ini adalah pedang yang bagus. Benar sekali. Jika kau menyempurnakannya sedikit lebih jauh, mungkin pedang itu bisa berubah menjadi harta karun tertinggi kelas rendah. Pedang ini adalah sesuatu yang diperoleh Nan Gongming melalui pertemuan kebetulan di tempat rahasia. Pada saat yang sama, itu adalah harta karunnya yang paling berharga saat ini. Aku harap kalian semua tidak akan mengedipkan mata nanti. Nan Gongming berteriak sebelum menghunus pedang panjang itu di tangannya. Banyak murid yang menyaksikan ini semua terkejut. Apa yang terjadi? Di sini, bagaimana dia akan membuktikan dirinya? Tiba-tiba, semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasa mulut mereka ternganga. Astaga, Lin Fan, yang sudah punya gambaran tentang bagaimana ini akan terjadi, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika itu benar-benar terjadi. Nan Gongming ini terlalu buas, bukan? Darah menyembur ke seluruh tanah, sementara para murid di sekitarnya berdiri tercengang. Dia sedang memutilasi dirinya sendiri sekarang. Astaga, apakah dia harus sebuas ini? Dia hampir akan mati. Nan Gongming telah menusukkan pedang itu tepat ke perutnya. Bahkan jika tingkat kultivasi seseorang berada pada tingkat tertinggi, mereka tidak akan mampu menanggung ini. Nan Gongming mencabut pedang panjang dari perutnya dan menusukkannya lagi. Para murid di sekitarnya hampir membeku sekarang. Mereka tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah dia hanya mempromosikan pil-pil itu? Apakah ada kebutuhan baginya untuk memutilasi dirinya sendiri seperti itu? Nan Gongming sedang berlutut di tanah sekarang, wajahnya meringis sangat mengerikan. Menyakitkan, ini benar-benar terlalu menyakitkan. Apakah lukaku terlihat sangat parah sekarang? Nan Gongming mengangkat kepalanya dan menatap orang banyak. Para murid yang tadinya membeku sekarang menganggukkan kepala mereka dengan marah. Ini benar-benar luka yang sangat parah. Jika ini tidak dianggap parah, apalagi yang bisa dianggap parah? Pada saat ini, Lin Fan buru-buru meletakkan pil itu di tangan Nan Gongming, yang mengambil pil itu dan menunjukkannya di hadapan orang banyak. Ini adalah pil penghilang kerusakan. Tidak peduli seberapa parah lukamu, kamu akan dapat pulih darinya. Dan pada saat berikutnya, dia menelan pil itu utuh. Lin Fan tidak bisa tidak mengagumi Nan Gongming ini sekarang juga. Tidak disangka orang ini bisa seganas ini terhadap dirinya sendiri. Bab 992, meningkatkan.
Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pil puncak. Ada teriakan seru yang tak henti-hentinya terdengar saat ini. Lihat itu, luka-luka orang itu tiba-tiba pulih tanpa alasan sama sekali. Sialan, itu terlalu tidak nyata, bukan? Itu adalah senjata dewa yang hampir menembus menjadi harta karun tertinggi kelas rendah. Tidak kusangka dia benar-benar bisa pulih darinya setelah menusuk dirinya sendiri sejauh itu. Petik 2. Apa nama pil itu lagi? Pil penghilang kerusakan. Itu tidak mungkin. Pil itu sama sekali tidak memiliki hukum Dao abadi. Itu tidak mungkin pil abadi. Tapi, jika itu bukan pil abadi, bagaimana mungkin pil itu benar-benar memiliki kekuatan penyembuhan seperti itu? Aku ingat bahkan pil senong tak berujung yang saleh dari sekte itu tidak separah ini, kan? Syok, takjub. Ketika para murid di sekitarnya pertama kali mendengar bahwa itu adalah pil abadi, mereka sangat penasaran dalam hati mereka. Namun, ketika mereka melihat bahwa pil itu tidak memiliki hukum Dao abadi, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya lagi. Ketika Nan Gongming mengeluarkan pedang panjang itu, mereka hanya menganggapnya seolah-olah sedang menonton pertunjukan, dan mencoba melihat apa yang akan dilakukan orang ini. Dan ketika Nan Gongming menusuk dirinya sendiri dengan pedang panjang itu, mereka benar-benar tercengang. Itu hanya mutilasi diri. Namun, ketika mereka melihat luka-lukanya pulih setelah mengonsumsi pil itu, mereka bahkan lebih tercengang. Semuanya, kalian sudah melihatnya, kan? Ini adalah pil penghilang kerusakan yang ajaib. Tidak peduli seberapa parah luka-lukamu, kalian akan dapat pulih darinya. Nan Gongming membuka baju atasnya dan memperlihatkan tubuh tanpa sedikit pun goresan di atasnya. Ini benar-benar sangat mengerikan. Semua orang mendengar itu berbalik serempak. Tatapan mereka semua terfokus pada pil-pil itu sekarang. Pil penghilang kerusakan ini bahkan lebih mengerikan daripada pil senong tak berujung milik sekte itu. Pil senong tak berujung membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih dari luka. Namun, pil ini bahkan lebih baik. Hanya butuh sekejap mata. Jika mereka bertarung melawan orang lain di masa depan, ini jelas merupakan pil yang dapat membantu mereka membalikkan keadaan. Lin Fan menyadari bahwa ekspresi di wajah orang-orang ini mulai membaik sekarang. Masing-masing dari mereka memancarkan tatapan yang sangat haus dan dingin untuk dilihat. Aku akan mengambil semua pil itu. Berapa banyak poin kontribusi yang kau inginkan untuk itu? Sebutkan harganya. Seorang murid generasi kedua berteriak. Dia sangat kaya, lebih jauh lagi, ayahnya adalah seorang penatua. Sebagai putra seorang penatua, dia adalah apa yang orang-orang sebut sebagai generasi kedua dari sekte tersebut. Poin kontribusi dan yang lainnya, dia tidak kekurangannya. Dia memiliki banyak sekali uang. Sial, hanya orang sepertimu dan kamu pikir kamu dapat merebut ini dariku. Hanya karena ayahmu seorang penatua, poin kontribusiku tidak kurang dari milikmu. Semuanya, jangan gelisah sekarang. Ada cukup banyak pil di sini. Mari kita bersikap adil sekarang dan membelinya satu persatu. Jangan ganggu keharmonisan di sini. Enyahlah, brengsek. Pil-pil ini sama baiknya dengan kehidupan kedua. Jumlah pil yang kamu miliki akan sama dengan jumlah kehidupan yang kamu miliki. Apa arti keharmonisan dalam menghadapi ini? Benar sekali, kompetisi besar sekte akan segera dimulai. Ayahmu di sini adalah seseorang yang berniat melawan Remnants. Selama aku bisa mengalahkan Remnants itu, aku bisa berubah menjadi Remnants sendiri. Remnants, itu bukan apa-apa. Selama aku bisa mendapatkan pil-pil ini, aku bahkan bisa menantang makhluk-makhluk kuat di True Immortal Substitute Role. Pada saat ini, seluruh tempat itu dalam keadaan kacau. Demi pil-pil ini, semua orang hampir diambang perkelahian. Di suatu tempat yang tidak terlalu jauh, Ling Wuzun melihat keributan di depan dan mengerutkan alisnya. Ada apa dengan tempat itu? Kakak senior, biarkan aku memeriksanya. Seorang murid di sampingnya segera bergegas ke depan untuk mencari informasi. Selama dia bisa menjilat kakak senior ini, masa depannya pasti akan sangat cerah. Tidak butuh waktu lama sebelum murid itu bergegas kembali. Kakak senior, ada yang menjual pil di sana. Pil yang dijualnya bernama pil penghilang kerusakan. Seberapapun parahnya lukamu, kau akan bisa pulih. Murid-murid yang ingin membelinya bahkan mengatakan bahwa mereka akan memanfaatkan ini untuk menantang sisa-sisa. Murid itu melaporkan, perjuangan yang sia-sia. Murid-murid sekte dalam memang murid-murid sekte dalam. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melamun.
Ling Wuzun berkomentar dengan nada meremehkan. Tidak disangka bahkan beberapa murid sekte dalam biasa berani melamun bergantung pada beberapa pil untuk menang melawan sisa-sisa. Ini hanya mimpi di siang bolong. Kakak senior, kau benar. Semua murid ini tidak pernah berpikir untuk memperbaiki diri, dan bermimpi bergantung pada bantuan eksternal setiap hari. Jujur saja, mereka hanya bermimpi. Murid itu memuji Ling Wuzun. Ayo pergi. Ling Wuzun tidak peduli dengan hal ini saat dia berbalik dan hendak pergi. Situasi yang dihadapi Lin Fan saat ini sangat serius. Para pengikutnya tampak seolah-olah akan melahapnya sekarang juga. Mereka tampaknya akan mencabik-cabik hidupnya kecuali jika dia menjual pil itu kepada mereka. Namun, jumlah pil yang tersedia terbatas. Untuk sesaat, keadaan menjadi sangat canggung saat ini. Lin Fan memfokuskan pikirannya dan berteriak. 19 pil di sini. Penawar tertinggi menang. Pada saat ini, seluruh pemandangan berubah menjadi kekacauan. Sekali lagi saat para Taipan mulai meneriakkan penawaran mereka sekeras-kerasnya. Beberapa dari mereka yang hanya memiliki sedikit uang hanya bisa dipenuhi dengan wajah penyesalan. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan sesuatu seperti ini? Mereka tidak bisa. Hanya dalam beberapa panggilan, harganya meroket menjadi 2 juta. Dan melihat situasinya, ini bahkan belum menjadi batasnya. Masih banyak ruang bagi harga untuk terus tumbuh. Akhirnya, pil itu dijual kepada seorang Taipan besar, harganya akhirnya dinaikkan menjadi 3.010.000. 3.010.000 poin kontribusi, ini adalah angka yang sangat besar. Kebanyakan murid biasa tidak akan pernah bisa mendapatkan poin kontribusi sebanyak ini. Murid yang telah mendapatkan pil itu menatap mereka semua seperti seorang raja saat ini. Apapun yang aku, Ma Tengyun, ingin dapatkan, tidak ada orang lain yang bisa merebutnya dariku. Ma Tengyun dipenuhi dengan kebanggaan saat ini. Dengan jentikan tangannya, 3.010.000 poin kontribusi telah dihabiskan. Tetapi bahkan saat itu, dia tidak merasakan sedikit pun. Hebat, melihat seorang Taipan seperti itu, Lin Fan sangat terkesan. Namun, dibandingkan dengan Nan Gongming, ini benar-benar permainan anak-anak. Yang benar-benar hebat tetaplah Nan Gongming. Penampilan itu, keterampilan itu, jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Alasan mengapa pil ini bisa mendapatkan harga yang begitu tinggi adalah karena nama Nan Gongming. Jika bukan karena demonstrasi langsung itu, suasana di tempat kejadian pasti tidak akan seheboh ini. Lin Fan meninggalkan tempat itu bersama Nan Gongming. Kakak, itu luar biasa. Lin Fan menepuk bahu Nan Gongming sambil berkata. Nan Gongming tertawa kecil, 5.000 poin kontribusiku. Lin Fan langsung menepis, jadikan itu 10.000. Nan Gongming melambaikan tangannya, jika aku mengatakan 5.000, itu adalah 5.000. Aku, Nan Gongming, adalah orang yang menepati janjiku. Tetapi, karena kamu bersikeras seperti ini, maka 10.000 lah yang harusnya. Hah, dasar bajingan, tak tahu malu. Lin Fan awalnya mengira bahwa Nan Gongming ini benar-benar berkarakter. Tetapi, siapa yang mengira bahwa orang ini tidak tahu malu seperti ini? Dengan 3 juta poin kontribusi di tangannya, Lin Fan bisa menukarnya dengan beberapa item bagus sekarang juga. Beberapa keterampilan mistik dari seni bela diri di dalam sekte itu memang cukup bagus. Mereka telah mengumpulkan kebijaksanaan para pendahulu mereka. Dikombinasikan dengan poin kontribusi dari sebelumnya, total tabungan hidup Lin Fan mendekati 4 juta poin kontribusi saat ini. Dengan itu, Lin Fan menukar 3 keterampilan mistik seni bela diri. Keterampilan mistik gerakan, mencapai surga dalam 1 langkah. Meskipun nama keterampilan gerakan ini mendominasi, itu tidak berarti bahwa seseorang benar-benar dapat mencapai surga dengan 1 langkah. Meskipun, ini harus diakui sedikit lebih kuat daripada Sonier, yet so far miliknya. Di seluruh sekte, keterampilan mistik gerakan ini menduduki peringkat nomor 4 di antara semua keterampilan gerakan. Adapun 3 keterampilan gerakan lainnya, diklaim bahwa seseorang dapat mencapai ujung dunia setidaknya dengan menggunakannya, bahkan jika mereka tidak dapat mencapai bintang-bintang. Keterampilan mistik tinju, tinju asal. Ini adalah keterampilan tinju yang cukup bagus. Namun, seseorang hanya bisa mengolahnya jika mereka adalah dewa sejati. Namun, bagi seseorang seperti Lin Fan, semua itu tidak penting. Dengan sistem, tidak ada batasan pada keterampilan apapun untuknya. Ketika dia menggunakannya,
itu memiliki hukum Dao abadi serta kekuatan surga. Dibandingkan dengan tinju dewa sejati yang ditunjukkan oleh King Yangzi saat itu, ini bahkan lebih kuat. Adapun keterampilan mistik seni bela diri ketiga, itu bukanlah milik Sekte Langit dan Bumi. Itu adalah keterampilan mistik ras Buddha, sesuatu yang dapat melengkapi cahaya pemurnian Buddha Agung. Poin kontribusi yang tersisa digunakan oleh Lin Fan sepenuhnya untuk membeli beberapa ramuan berkualitas tinggi. Dia ingin mengolah pil untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan marah sehingga dia bisa membawa kekuatannya sendiri ke kondisi kultivasi penuh. Bab 993, aku akan mempertimbangkannya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ding, belajar, ding, belajar. Dia mempelajari ketiga keterampilan mistik seni bela diri itu dan menggabungkannya. Reaching Heavens in a Single Bound digabungkan dengan Sonier, yet so far. Namun, tidak perlu menggabungkan Fish of Origin. Adapun hati Buddha pemurnian, itu membentuk keterampilan mistik baru setelah digabungkan dengan cahaya pemurnian Buddha Agung. Meskipun penggabungan itu telah menyebabkan kedua level keterampilan mistik turun ke level 1, kekuatan yang dimiliki level 1 ini sama sekali tidak kalah dengan level sebelumnya. Bahkan, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang setelah dia menguasai keterampilannya, saatnya untuk melanjutkan pertunjukan yang sebenarnya. Lin Fan mengangkat jarinya sedikit saat sederet ramuan berharga melayang di hadapannya dengan lembut. Ramuan-ramuan ini jauh dari biasa, ini adalah hal-hal yang benar-benar dapat membuat pil yang benar-benar dewa. Tidak ada kekurangan tanaman obat di dunia Xuan Huang atau dunia Sein kuno. Awalnya, perspektif Lin Fan terbatas, dan dia mengira itu adalah batas dari semua yang telah dilihatnya. Namun, sejak dia tiba di daratan tak berujung, dia menemukan bahwa tanaman obat di sini jauh lebih baik daripada yang ada di dunia Xuan Huang atau dunia Sein kuno. Di antara mereka, bahkan tidak ada ruang untuk perbandingan. Tanaman obat saat ini harganya setidaknya 10.000 hingga 20.000 poin kontribusi masing-masing. Di dalam Sekte Langit dan Bumi, ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup layak. Adapun yang lebih mahal, bukan karena Lin Fan tidak menginginkannya, hanya saja itu tidak sepadan. Pil yang dia kembangkan saat ini adalah untuk konsumsinya sendiri, yang kemudian dapat dia konversi menjadi poin pengalaman. Pada saat ini, dia benar-benar menjadi sedikit bersemangat sekarang. Dia tidak tahu pil dewa macam apa yang bisa dia buat dengan mereka. Pil melalui pikiran, api membumbung keluar hanya dengan pikirannya, dan kemudian Lin Fan melemparkan semua ramuan di dalamnya tanpa ragu-ragu. Kotoran dibersihkan, kekuatan obat terkonsentrasi, pembentukan pil. Seketika, ekspresi Lin Fan berubah serius saat ia memasuki Heaven and Earth Smelt, diikuti oleh cahaya cemerlang yang menyilaukan meledak keluar. Satu demi satu, serangkaian pil yang bersinar dengan cahaya ilahi keemasan melayang di depan matanya. Jika bukan karena fakta bahwa kecepatan Lin Fan cepat dan ia telah memasuki Heaven and Earth Smelt, cahaya cemerlang yang menyilaukan ini pasti akan menyebabkan kehebohan besar di seluruh sekte. Ding! Pil berhasil dibudidayakan. Lin Fan mengambil pil itu. Pil cakrawala surgawi tak terbatas. Kelas, pil abadi sempurna kelas menengah. Efek, meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang sebanyak 20 kali lipat. Durasi, 1 hari. Setelah dikonsumsi, dapat diubah menjadi 80 juta poin pengalaman. Pil air kaisar hitam. Kelas, pil abadi sempurna kelas menengah. Efek, menyempurnakan tubuh roh kaisar hitam. Setelah dikonsumsi, dapat diubah menjadi 70 juta poin pengalaman. Pil-pil ini bukanlah barang yang tersedia di dalam Sekte Langit dan Bumi. Berdasarkan penjelasan pil seperti yang dijelaskan oleh Sekte Langit dan Bumi, fakta bahwa pil yang dibuat oleh Lin Fan dapat memiliki efek seperti itu berarti bahwa pil-pil itu bahkan bukan kelas pil abadi saat ini. Ini adalah kelas yang bahkan lebih tinggi dari itu. Itu sangat tinggi sehingga jika dia mengeluarkannya, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Tapi tentu saja, Lin Fan tidak akan cukup bodoh untuk mengeluarkannya untuk dijual. Bahkan jika dia menjualnya, tidak ada yang akan benar-benar mempercayainya sama sekali. Bagi Lin Fan, poin kontribusi sama sekali tidak berguna. Satu-satunya persyaratan yang dimilikinya saat ini adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum keluar dari sekte untuk pergi kemana-mana. Lin Fan membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkan semua pil ke dalamnya. Nyam, nom, nom. Harum dan aromatik.
Ini lezat. Jika ada murid yang tahu tentang efek pil itu dan melihatnya dikonsumsi seperti itu, mereka pasti akan memuntahkan seteguk darah tua karena terkejut. Ini adalah pil dewa yang luar biasa. Pil dewa yang sangat super duper. Tapi, orang ini hanya memakannya seperti permen. Jika salah satu dari pil ini dipajang di luar, itu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Pil yang dapat dibuat Lin Fan telah jauh melampaui ranah pil yang tersedia di daratan tak berujung. Ding, poin pengalaman plus 80 juta. Ding, poin pengalaman plus 70 juta. Ding, ding, sistem terus berjalan sebanyak 4 kali. Ramuan yang dibutuhkan untuk pil ini terlalu banyak. Dan, jika dia harus terus menggunakan poin kontribusi untuk menukar ramuan ini, harganya akan tetap mahal. Ding, selamat atas peningkatan level kultivasi. Status kultivasi kuno abadi. Pada saat ini, Lin Fan bisa merasakan kekuatan yang tak terbatas mengalir melalui seluruh tubuhnya. Kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan hebat, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya berkali-kali lipat. Ini adalah kekuatan sejati. Pada saat ini, Lin Fan menyalurkan kekuatan di dalam tubuhnya dan mengisi setiap sel yang dimilikinya dengan kekuatan itu. Kembangkan, bernapas. Keterampilan mistik di dalam tubuhnya juga terurai sepenuhnya dengan ini. Kali ini, Lin Fan hanya membawa harta karunnya sendiri bersamanya ke daratan tak berujung. Roh senjata di dalam diri mereka berkultivasi dengan damai sendiri. Lin Fan sangat miskin saat ini, jadi bagaimana dia bisa memiliki sarana untuk membesarkan mereka juga. Hanya setelah dia menjadi kaya barulah dia bisa membawa mereka meroket bersamanya. 1 bulan kemudian, Lin Fan akhirnya bangkit. Bam, bam, tiba-tiba terdengar suara ledakan keluar dari dalam tubuhnya. Ini adalah tanda betapa penuh dan kuatnya kekuatannya. Kakak senior Lin. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Untuk apa kakak muda Li ada di sini lagi? Lin Fan berpikir dalam hatinya. Tanpa ragu, dia keluar dari Heaven and Earth Smelt. Di luar, Li Qing menatap puncak yang rusak di depannya dengan campuran emosi di dalam hatinya. Kali ini, tetua Qing Yangzi bisa dianggap telah mempertaruhkan segalanya dalam taruhan ini. Menurut Li Qing, tetua Qing Yangzi hanya merajuk dengan perilakunya. Namun, menentang sekte seperti ini sepertinya tidak akan ada gunanya. Namun, dia menghormati keputusan tetua Qing Yangzi, dan tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu juga. Adik muda Li Qing, apakah ada sesuatu? Hah, tiba-tiba, Li Qing menyadari bahwa aura kakak senior Lin tampaknya telah berubah. Dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu, auranya tampaknya lebih tajam daripada apapun saat ini. Ini karena Lin Fan baru saja keluar dari pengasingannya dan belum menarik kembali auranya. Li Qing tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menyerahkan beberapa pil kepada Lin Fan sebagai gantinya. Kakak senior Lin, kompetisi besar sekte dimulai dalam waktu seminggu. Tetua Qing Yangzi berharap kakak senior Lin juga akan ikut serta. Kompetisi besar sekte, Lin Fan tercengang. Dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Namun, ketika dia menjajakan pil-pil itu sebulan sebelumnya, dia mendengar seorang murid menyebutkannya. Dia tidak terlalu peduli dengan hal itu saat itu. Kompetisi besar sekte ini atau semacamnya adalah sesuatu yang tidak terlalu dipedulikan Lin Fan. Kakak senior, kompetisi besar sekte ini memungkinkanmu untuk menantang sisa-sisa. Jika sisa-sisa itu jatuh, kau bisa menjadi sisa-sisa yang baru. Kata Li Qing. Oh, Lin Fan tidak terlalu tertarik dengan itu, dia sama sekali tidak peduli menjadi sisa-sisa sekte dan sebagainya. Dia tidak begitu tertarik dengan politik sekte tersebut. Yang ingin dia lakukan hanyalah menjadi kaya dengan diam-diam. Melihat bagaimana kakak senior Lin tampak tidak terlalu tertarik, Li Qing menjadi gugup. Kekuatan kakak senior Lin terlihat jelas. Orang yang lahir dari api langit dan bumi dan semacamnya, kekuatannya tidak lebih kuat dari kakak senior Lin. Namun, dia mampu menjadi seorang remnan. Ini benar-benar omong kosong. Kakak senior Lin, tetua Qing Yangzi sangat berharap Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Kekuatan orang yang lahir dari api langit dan bumi itu tidak ada bandingannya dengan Anda, kakak senior Lin. Anda dapat menggantikannya, kakak senior Lin. Li Qing menambahkan, petik 2, saya memilikinya. Mari kita lihat bagaimana keadaannya. Apa benda ini? Lin Fan melihat benda di tangan Li Qing dengan rasa ingin tahu. Namun, tidak ada yang bagus di sana.
Beberapa pil di sana mungkin cukup bagus untuk para pengikut Sekte Langit dan Bumi. Namun bagi Lin Fan, pil-pil itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Dibandingkan dengan pil-pil yang ia kembangkan sendiri, perbedaannya sangat jauh. Tidak ada yang bisa dibandingkan di antara keduanya. Ini adalah pil-pil yang dikirim oleh tetua King Yangzi dengan harapan agar Anda mau ikut serta dalam kompetisi besar. Pil-pil itu sangat membantu kultivasi seseorang. Jawab Li King. Lin Fan terdiam sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Kembalilah dan beritahu tetua King Yangzi bahwa aku akan memikirkan masalah kompetisi besar ini dengan serius. Terhadap sisa-sisa itu, Lin Fan sama sekali tidak peduli. Ling Wuzun itu adalah sisa-sisa, dan bahkan seseorang yang terkenal di daftar pengganti Dewa Sejati. Namun, meskipun begitu, memangnya kenapa? Ia tetap saja jatuh dalam sekejap mata. Kalau begitu, adik juniormu di sini akan mengucapkan selamat kepada kakak senior terlebih dahulu atas hasil yang sukses. Li King dengan tulus berharap agar Lin Fan mau ikut serta. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Li King meninggalkan puncak iblis suci bab 994 mendaki langit. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Saat kompetisi besar mendekat, puncak Saint Devil juga semakin ramai. Su Hongchen, Hu Qing, dan yang lainnya telah tiba di puncak. Lin Fan mengerti apa maksud mereka datang ke sana. Mereka semua ingin berdiri di sisinya dan mengikuti kapalnya ini. Apakah kalian tidak akan ikut serta dalam kompetisi besar? Lin Fan bertanya. Su Hongchen terkekeh, untuk kompetisi besar sekte, kami tentu akan ikut serta. Namun, kami hanya akan mengikuti kompetisi besar untuk murid-murid sekte dalam, dan berharap bisa mendapatkan tempat yang bagus sehingga kami bisa memenangkan beberapa hadiah yang berharga. Mengingat kekuatan junior Brother Lin, kau pasti bisa menantang Remnan. Kekuatan Ling Wuzun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatanmu, junior Brother Lin. Jika kau mengalahkannya, kau akan menjadi Remnan, junior Brother Lin. Kata Hu Qing. Su Hongchen dan yang lainnya tahu batas kekuatan mereka sendiri. Cukup baik bagi mereka untuk tetap berada di antara para murid sekte dalam, dan ada peluang bagi mereka untuk mendapatkan tempat yang bagus di sini. Namun, jika mereka ingin menantang para sisa, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk itu. Hanya Ling Wuzun saja yang sudah dapat menekan mereka dengan sangat buruk hanya dengan auranya sendiri sehingga mereka tidak dapat berbicara sama sekali, apalagi naik ke arena untuk bertarung. Lin Fan terkekeh. Terhadap kompetisi besar ini, dia tidak terlalu tertarik. Namun, ketika dia melihat bagaimana masa mendorongnya untuk menantang para sisa berulang kali, itu membangun sedikit minat padanya. Ketika sampai pada hal itu, mungkin dia benar-benar dapat melihatnya. Siapa nomor satu di antara semua sisa? Tanya Lin Fan. Dao Wentian. Ketika Su Hongchen berbicara tentang orang ini, wajahnya berubah muram. Dao Wentian ini adalah sisa nomor satu dari seluruh sekte langit dan bumi, dan menduduki peringkat nomor 4 pada daftar pengganti abadi sejati. Kekuatannya sangat tangguh, dan tidak bisa diremehkan. Kata Hu Qing, peringkat keempat pada daftar pengganti dewa sejati. Itu berarti dia tidak memiliki kekuatan dewa sejati. Di mata Lin Fan, siapapun yang berada di bawah dewa sejati hanyalah sampah. Benar, namun, rumor mengatakan bahwa Dao Wentian pernah menantang seorang tetua dengan status dewa sejati di dalam sekte. Tidak hanya itu, dia berhasil mengalahkan tetua itu dalam 10 gerakan. Meskipun kekuatannya bukan dewa sejati, dia adalah eksistensi mengerikan yang dapat mengalahkan dewa sejati. Kata Su Hongchen, jadi, jika kau ingin menantang para Remnan, saudara muda Lin, jangan sekali-kali menantang Dao Wentian, karena orang itu terlalu menakutkan. Dia dikenal sebagai yang terkuat di seluruh sekte di antara siapapun yang berada di bawah status abadi sejati. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Namun, berita itu sama sekali tidak membuatnya gentar. Aku akan membuat beberapa pertimbangan untuk kompetisi besar sekte kali ini. Kata Lin Fan. Su Hongchen dan yang lainnya menganggukkan kepala sebelum meninggalkan puncak Saint Devil. Mereka berharap saudara muda Lin bisa menjadi seorang Remnan. Karena di mata mereka, dia pasti punya kekuatan untuk melakukannya. Seminggu kemudian, Lin Fan telah menyendiri di puncak Saint Devil sepanjang waktu, dan bekerja keras untuk memadukan semua keterampilan mistiknya dalam seni bela diri. Hasilnya masih cukup bagus, dan memang ada beberapa peningkatan di sana. Dong, tiba-tiba,
suara bel bergema di seluruh dunia. Suara bel ini memiliki kekuatan sekte yang melayang keluar di seluruh dunia, cukup kuat bahkan untuk menekan iblis. Lin Fan berdiri dan menuju ke area kompetisi besar sekte. Ketika dia tiba di tempat kejadian dan melihat bahwa tempat itu benar-benar seperti lautan murid, dia juga sedikit terkejut. Memang, keadaan di dalam sekte sedang sangat ramai. Kakak senior Lin. Pada saat ini, kakak muda Li Qing melambaikan tangan ke arah Lin Fan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Lin Fan menghampiri dan menyapanya. Qing Yangzi, yang berdiri di samping, mengamati Lin Fan dari atas ke bawah, sedikit gelisah. Mengapa aura pemuda ini tampak sama persis seperti sebelumnya? Itu biasa saja dan normal. Tetua, apa yang kamu lihat? Lin Fan terkekeh sambil bertanya. Tidak ada. Nah, apakah kamu bermalas-malasan? Qing Yangzi bertanya. Ada apa dengan itu? Lin Fan bertanya dengan bingung. Bagaimana dia bisa bermalas-malasan? Auramu ini sepertinya tidak banyak berubah. Qing Yangzi berkomentar dengan rasa ingin tahu. Lin Fan tertawa kecil lagi. Tetua, jika Anda menghakimi seseorang berdasarkan penilaian Anda ini, Anda pasti akan kalah. Qing Yangzi tertegun sejenak sebelum hal itu menimpanya. Dia kemudian tertawa, saya mengerti sekarang. Benar, jadi, apakah Anda akan mengambil bagian dalam kompetisi besar sekte kali ini? Jika Anda menantang sisa-sisa, Anda sendiri bisa menjadi sisa-sisa. Saya akan melihat dan mengamati terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Terhadap masalah ini, dia sama sekali tidak terganggu. Menurut rencananya dalam benaknya, dia ingin pergi ke dunia untuk memeriksanya setelah kompetisi besar ini. Dunia luar begitu luas, itu juga berarti akan ada lebih banyak kesempatan baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah dia meningkatkan kekuatannya, dia bisa memasuki tempat rahasia dan membawa semua orang keluar. Itulah rencana Lin Fan. Qing Yangzi sedikit kecewa, akan sangat disayangkan jika kamu tidak ikut serta dalam kompetisi besar ini. Kamu adalah seseorang yang telah kubawa kembali. Jika kamu dapat mengalahkan Remnan, itu akan membawa kemuliaan bagi wajah lamaku ini. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Qing Yangzi akan memiliki pikiran seperti itu. Namun menurutnya, Qing Yangzi ini sejujurnya cukup baik. Dia bisa dianggap sebagai orang baik. Namun, sangat disayangkan bahwa orang baik akan selalu mati muda. Boom, keheningan. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di panggung tinggi saat suara yang kuat menggelegar di seluruh sekte. Sepertinya ras campuran itu adalah penyelenggara kali ini. Ketika Qing Yangzi melihat siapa orang itu, dia tersentak. Jelas, tetua Huolah yang lahir dari api langit dan bumi yang berdiri di panggung tinggi itu. Kau punya dendam padanya? Lin Fan menyeringai sambil bertanya. Ya, dendam yang sangat besar. Qing Yangzi menganggukkan kepalanya. Sekte langit dan bumi telah berkembang selama ratusan ribu tahun sekarang, dan ada banyak sekali murid jenius yang mencengangkan yang telah kita hasilkan. Kompetisi besar kali ini adalah bukti kekuatan. Kompetisi ini dibagi menjadi kompetisi besar sekte luar dan kompetisi besar sekte dalam. Untuk duel sekte luar, juara pertama bisa mendapatkan senjata dao kelas menengah, pedang pengamuk penekan iblis. 10 hadiah teratas untuk murid sekte luar sangat menarik. Jika mereka bisa masuk ke 10 besar, mereka bisa dikatakan melambung langsung ke surga. Mereka bahkan mungkin menjadi murid sekte dalam. 10 hadiah teratas untuk kompetisi besar sekte dalam diumumkan berikutnya. Hadiah untuk juara pertama adalah harta karun tertinggi kelas menengah bersama dengan pil yang tak terhitung jumlahnya. Hadiah untuk beberapa orang berikutnya sangat berlimpah dan luar biasa. Sepertinya para pengikut sekte dalam juga sangat menginginkannya. Namun di mata Lin Fan, semua harta ini hanya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Pandangan Lin Fan terpaku pada seseorang yang berada di panggung tinggi itu. Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Auranya luar biasa, dengan kekuatan yang mendalam. Ini jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Namun, Lin Fan tidak berpikir bahwa pihak lain terlalu tinggi untuk dicapainya. Selama dia diberi sedikit waktu, melampaui pihak lain bahkan akan menjadi sesuatu yang sangat sederhana juga. Lin Fan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ada 10 orang yang duduk di suatu tempat. Dan karena Ling Wuzun duduk di antara mereka, ke-10 orang itu pastilah sisa-sisa. Lin Fan hanya melirik sekilas, dan tidak menaruh perhatian sama sekali.
Ada orang-orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab atas murid-murid sekte luar dan sekte dalam. Namun, Grandmaster dan banyak tetua, yang ada di sini untuk menyaksikan kompetisi besar, tidak ada di sini untuk mengamati mereka. Saat ini adalah saat kompetisi besar menjadi menarik. Kata King Yangzi, di dalam sekte, menantang sisa-sisa bukanlah sesuatu yang termasuk dalam kompetisi besar. Namun, selama kompetisi besar, setiap murid memiliki kesempatan untuk menantang sisa-sisa manapun. Di sekte langit dan bumi, satu hal yang mengalahkan segalanya adalah kenyataan bahwa kekuatan berkuasa tertinggi. Melapor kepada Grandmaster, aku ingin menantang Remnan Ling Wuzun. Pada saat ini, seorang murid berteriak keras saat dia berdiri dengan berani. Ketika suara ini terdengar, semua murid di sekitarnya mulai menjadi lebih liar. Akhirnya dimulai. Ketika Ling Wuzun, yang duduk di kursi Remnan, mendengar kata-kata ini, dia menyeringai jijik. Tidak disangka akan ada seseorang yang berani menantangnya. Namun, ketika Lin Fan melihat siapa orang itu, dia sedikit membeku. Bukankah orang itu adalah taipan besar berdarah, Ma Tengyun? Lin Fan terkekeh. Ini menarik sekarang. Dengan pil penyembuh yang tak terhitung jumlahnya, orang ini benar-benar ingin memanjat langit sekarang. Bab 995 membuat kekacauan segalanya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kerumunan itu ramai dengan kegembiraan saat ini. Astaga, keberanian Ma Tengyun itu terlalu besar sekarang. Tidak kusangka dia berani menantang di Remnants sekarang. Siapa tahu, mungkin orang itu hanya mencoba menarik perhatian orang-orang dengan kejenakaannya. Kakak senior Ling Wuzun adalah makhluk kuat yang menduduki peringkat 48 di daftar pengganti Dewa Sejati. Hehe, dari 10 remnants besar sekte langit dan bumi, 9 menempati satu tempat di daftar pengganti Dewa Sejati. Siapa namamu? Tidak kusangka kau akan punya nyali untuk menantangku. Ling Wuzun turun dari kehampaan dan berdiri tegak di arena kompetisi. Dia menatap Ma Tengyun dengan wajah penuh penghinaan. Ma Tengyun memutar matanya. Tunggu sampai kau mampu menang melawanku dalam tantangan ini sebelum kau mendapatkan hak untuk menanyakan namaku. Kalau tidak, di mataku, kau hanyalah murid lain yang akan terbaring di tanah. Tirani, saat Ma Tengyun mengucapkan kata-kata itu, semua murid di sekitarnya benar-benar membeku karena sangat terkejut. Banyak tetua yang berada di atas panggung juga sama-sama tercengang. Sekte langit dan bumi bukanlah sekte langit dan bumi tanpa alasan. Para murid di sini lebih tiran dari yang lain. Dengan murid-murid sekaliber ini, tidak ada kekhawatiran bahwa sekte itu tidak akan berkembang. Mencari kematian, Ling Wuzun benar-benar marah sekarang saat ia menyerang dengan segera. Wajah Ma Tengyun dipenuhi dengan ekspresi tegas. Seolah-olah ia telah mempersiapkan rencananya jauh sebelum duel ini. Kekuatan Ma Tengyun ini jauh lebih lemah dari Ling Wuzun. Jika tidak ada kecelakaan, ia pasti akan kalah. Bam! Ling Wuzun menyerang dengan telapak tangan ke arah tubuh Ma Tengyun dengan marah. Namun, Ma Tengyun ini bahkan tidak repot-repot menghindar saat dia berdiri di sana dan menyerang tubuh Ling Wuzun dengan keras juga. Ini hanya berhadapan langsung dengan kekuatan kasar melawan kekuatan kasar. Dalam sekejap mata, Ma Tengyun terlempar ke satu sisi seperti layang-layang yang terputus dari talinya. Mulutnya juga memuntahkan aliran darah segar. Ling Wuzun tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan menyerangnya secara langsung. Namun, menerima serangan telapak tangan dari pihak lain juga bukan masalah besar. Dan ketika Ling Wuzun berpikir bahwa ini sudah berakhir, dia menyadari bahwa Ma Tengyun telah berdiri seolah-olah dia baik-baik saja. Ketika Lin Fan melihat pemandangan ini di hadapannya, dia tidak bisa menahan tawa. Luar biasa. Tak disangka orang ini benar-benar akan melawan Ling Wuzun dengan kekuatan kasar hanya dengan menelan pil. Dan yang mengejutkan Lin Fan, Ma Tengyun ini benar-benar mulai bermain dengan penghancuran diri. Metode penghancuran dirinya adalah dengan menggunakan senjata Dao. Bagi makhluk kuat dari negara kuno abadi, penghancuran diri dengan senjata Dao tidak akan benar-benar menimbulkan banyak kerusakan. Namun, ketika berada pada jarak dekat, dampaknya juga tidak main-main. Ledakan itu dapat menyebabkan kematian seseorang. Tidak hanya itu, Ma Tengyun bahkan tidak menghancurkan diri mereka satu demi satu. Dia hanya meledakkan 4-5 dari mereka secara bersamaan. Astaga, ini hanya cara orang kaya bermain. Dan, hasil akhirnya adalah Ling Wuzun menyemburkan darah ke kiri dan ke kanan oleh ledakan yang dihasilkan. Meskipun luka-luka di tubuh Ma Tengyun parah,
dia pulih dalam sekejap mata saat dia mulai menelan pil-pil itu di siang bolong. Hehe, setiap kali dia menelan satu pil, Ma Tengyun akan mendengus dingin sekali. Seolah-olah dia berkata, taipanmu di sini akan mempermainkanmu sampai mati. Melihat pemandangan ini, semua orang benar-benar membeku. Ini terlalu tidak nyata, terlalu tirani. Ini bukan sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa. Akhirnya, hasilnya jelas, Ma Tengyun menang. Sedangkan Ling Wuzun, seluruh wajahnya dipenuhi kebingungan. Dia tidak menyangka akan kalah. Dia juga tidak tahu bagaimana orang ini bisa melakukannya. Seolah-olah senjata Dao itu tidak memerlukan biaya apapun karena mereka menghancurkan diri sendiri satu demi satu. Dan setiap kali, penghancuran diri terjadi begitu dekat dengannya sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Sebagai orang yang bertanggung jawab, ketika Penatua Huo melihat semua yang ada di hadapannya, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Murid sekte dalam Ma Tengyun telah berhasil dalam tantangan dan dipromosikan menjadi sisa. Sisa sebelumnya Ling Wuzun telah kalah dalam pertempuran dan akan menjadi murid sekte dalam. Ketika Penatua Huo mengucapkan kata-kata ini, seluruh kerumunan tampak seolah-olah akan meledak. Ini, melapor kepada Grandmaster, melapor kepada Penatua, aku tidak ingin menjadi sisa. Murid ini tahu bahwa kekuatanku tidak sekuat orang ini di hadapanku. Namun, yang ingin dibuktikan oleh murid ini adalah bahwa meskipun aku lebih lemah, aku mampu mengalahkan seseorang yang lebih kuat dariku. Ma Tengyun berdiri di arena sambil berkata sebelum dia berbalik dan segera pergi. Dan tepat saat dia siap untuk melompat turun dari arena, Ma Tengyun berbalik untuk melihat Ling Wuzun. Sudah kubilang, kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Setiap kata yang diucapkan Ma Tengyun bagaikan tamparan keras yang dihujankan ke wajah Ling Wuzun. Pada saat ini, Ling Wuzun benar-benar terperangah. Dia merasa bahwa dia pasti akan berubah menjadi bahan tertawaan mulai hari ini dan seterusnya. Orang itu benar-benar pandai berpura-pura. Tapi, dia mungkin tahu bahwa bahkan jika dia menjadi remnan, dia tidak akan bisa mempertahankan posisi itu. Lin Fan berpikir dalam hatinya. Duel pertama ini telah membawa suasana hati orang banyak ke puncak. Untuk berpikir bahwa seorang murid sekte dalam akan berdiri sebagai pemenang. Ini menyegarkan hati banyak murid sekte dalam. Meskipun metode kemenangan yang digunakan oleh orang ini cukup aneh, itu benar-benar tirani. Ketika Grandmaster Sekte Langit dan Bumi melihat murid ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya juga. Anak ini memiliki karakter, meskipun para murid sekte dalam sudah memulai dengan baik, untuk sesaat, tidak ada murid sekte dalam lain yang berani maju dan menantang lagi. Tujuan terbesar mereka tetaplah untuk mendapatkan hadiah bagi 10 murid teratas di antara kompetisi besar sekte dalam. Pada saat ini, Tetua Huo berdiri di sana dan melirik Dao Wentian. Ekspresi Dao Wentian tampak angkuh saat dia berdiri. Melapor kepada Grandmaster, meskipun Sekte Langit dan Bumi adalah salah satu dari 9 sekte yang benar saat ini, murid ini merasa bahwa kualitas para murid yang didatangkan setiap tahun sangat rendah. Oleh karena itu, murid ini ingin menantang Tetua King Yangzi sehingga saya dapat mengambil peran sebagai tetua yang bertugas meninjau para murid sekte. Pada saat ini, Dao Wentian angkat bicara. Semua orang tidak menyangka bahwa Dao Wentian benar-benar akan menantang King Yangzi. King Yangzi yang berdiri di sana merasakan wajahnya sedikit membeku seolah-olah dia terperangkap dalam ketidakpercayaan. Alis Lin Fan berkerut. Apa artinya ini? Dao Wentian, apa maksudmu dengan itu? King Yangzi sangat marah sekarang. Apakah orang ini menyiratkan bahwa para murid yang telah dipilihnya untuk sekte itu adalah semua yang tidak dapat bertahan? Maksudku tidak banyak, Tetua King Yangzi. Penilaianmu terlalu buruk. Apakah kau telah membawa benih yang bagus untuk sekte ini dalam beberapa tahun terakhir? Dao Wentian bertanya. Jabatan para tetua tingkat pemula harus ditempati oleh mereka yang mampu. Sebagai seorang sisa, aku, Dao Wentian, memiliki kemampuan untuk menantang para tetua. Apakah kau berani menerima tantanganku? Di dalam Sekte Langit dan Bumi, para murid dapat menantang para tetua tingkat pemula. Namun, prasyarat untuk itu adalah bahwa kondisi kultivasi mereka harus berada pada kondisi abadi sejati. Meskipun Dao Wentian ini bukanlah seseorang yang berada di tahap True Immortal, semua orang tahu bahwa dia adalah seseorang yang dapat memasuki tahap True Immortal kapan saja dia mau. Li Qing, yang berdiri di samping tetua itu, melotot ke arah Dao Wentian dengan ekspresi marah.
Dia tidak menyangka bahwa Dao Wentian benar-benar akan berbicara untuk menantang Qing Yangzi. Aku akan mengizinkannya. Tetua Huo angkat bicara. Qing Yangzi sangat marah saat ini saat dia langsung menuju arena. Kau, nak. Sejak kapan aku tidak membawa benih yang bagus untuk sekte? Siapa kau yang mengatakan itu? Apakah itu masalahnya atau tidak, itu tidak penting lagi. Hari ini, aku, Dao Wentian, akan menantangmu. Dao Wentian menjawab dengan tenang. Pada saat ini, semua murid yang hadir benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa akan ada begitu banyak peristiwa besar yang terjadi selama kompetisi besar kali ini. Tetua Huo bersorak dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang telah mereka tunggu sejak lama. Akhirnya, kesempatan itu telah tiba. Namun, beberapa tetua yang berada di tahap True Immortal ke atas mengerutkan kening. Mereka merasa bahwa Dao Wentian ini sudah keterlaluan sekarang. Sebagai seorang tetua yang bertugas meninjau murid-murid, Qing Yangzi telah memilih beberapa murid yang layak untuk sekte tersebut. Tak disangka hal seperti itu akan terjadi hari ini. Meskipun ada aturan ini di dalam sekte tersebut, hanya sedikit yang akan menggunakan hak ini untuk menantang secara langsung. 3 jurus. Dalam 3 jurus, aku akan dapat mengalahkanmu. Dao Wentian melotot dingin ke arah Qing Yangzi. Nak, jangan terlalu sombong sekarang. Qing Yangzi sangat marah. Lin Fan, yang berdiri di bawah dengan tenang, mengernyitkan alisnya rat-rat. Dia tahu bahwa Qing Yangzi bukanlah tandingan Dao Wentian ini. Mari kita mulai duel. Tetua Huo angkat bicara. Jurus pertama, Bam. Sebuah serangan telapak tangan melesat dan membuat Qing Yangzi terhuyung mundur. Jurus kedua, sebuah kekuatan yang sangat dalam menyembur keluar. Meskipun Qing Yangzi adalah seseorang dengan kekuatan keadaan abadi sejati, dia tetap saja bukan tandingan Dao Wentian. Jurus ketiga, Bam. Tetua, sosok itu terlempar keluar dari arena. Qing Yangzi menyemburkan seteguk darah segar saat matanya dipenuhi amarah yang tak berujung. Di arena pertarungan, Dao Wentian menyapu jubahnya dengan ekspresi arogan. Jika aku mengatakan 3 gerakan, maksudku 3 gerakan. Tidak akan ada gerakan lagi. Li Qing bergegas maju dan memeluk Qing Yangzi. Ketika dia memeriksa luka-lukanya, dia mengangkat kepalanya. Dao Wentian. Kenapa kamu harus berat dengan seranganmu? Li Qing melolong marah. Ia menyadari bahwa hukum tetua Qing Yangzi sebagai dewa sejati telah hancur berantakan. Tinju dan tendangan tidak punya mata. Fakta bahwa aku tidak membunuhnya sudah merupakan belas kasihan dari pihakku. Keputusan Qing Yangzi telah terkikis, dan ia tidak menghasilkan murid yang berpotensi bagi sekte selama bertahun-tahun sekarang. Hal ini berdampak pada perkembangan sekte dan ia dapat dikatakan telah gagal dalam pekerjaannya. Jika tidak ada penerus bagi sekte di masa depan, ia akan menjadi pendosa terbesar karenanya. Sejujurnya, ini adalah belas kasihan terbesar yang dapat kuberikan kepadanya. Dao Wentian menjawab dengan dingin. Li Qing menyadari bahwa Grandmaster hanya duduk di sana tanpa mengatakan apapun. Dalam sekejap kebingungan, ia berteriak, Grandmaster. Tetua Qing Yangzi telah berjuang tanpa lelah untuk sekte, dan telah memberikan seluruh hati dan jiwanya. Dao Wentian hanya menyemburkan kepalsuan dan tuduhan di sana. Oh, Grandmaster angkat bicara. Qing Yangzi memuntahkan seteguk darah tua. Dia tidak menyangka bahwa Grandmaster akan membalas hanya dengan sepatah kata. Grandmaster. Aku, Qing Yangzi, telah memberikan segalanya dan lebih banyak lagi pada sekte ini. Qing Yangzi berteriak, Tetua, jangan bicara lagi. Pada saat ini, Lin Fan berdiri dan mengeluarkan pil penghilang kerusakan sehingga Qing Yangzi dapat meminumnya. Namun saat ini, emosi Qing Yangzi jelas sangat tersulut. Dia menarik lengan baju Lin Fan, aku, Qing Yangzi, telah memberikan segalanya dan lebih banyak lagi pada sekte ini. Li Qing menatap Dao Wentian, yang berdiri di arena dengan wajah penuh kepuasan dan sombong, dan merasakan seluruh tubuhnya terbakar oleh amarah dan kemarahan. Kakak senior Lin, kau harus membuktikan dirimu. Li Qing menarik Lin Fan dengan mata merah. Aku, Lin Fan tertegun, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa hubungannya ini dengannya lagi? Kakak senior Lin, kau adalah teladan yang dibawa kembali oleh tetua Qing Yangzi ke dalam sekte. Untuk itu, tetua mencoba mendorong kursi remnan untukmu, tetapi kursi itu diambil oleh api roh langit dan bumi yang dibawa kembali oleh tetua Huo. Tetua takut kau mungkin tidak senang dengan fakta itu, dan karena itu,
ia memanfaatkan poin kontribusi yang ditabungnya untuk bencana abadi untuk ditukar dengan keterampilan mistik seni bela diri dan pil yang seharusnya hanya dimiliki oleh Remnan. Saat Lin Fan mendengar ini, ia terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa hal-hal akan menjadi seperti itu. Lin Fan menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke sisi King Yangzi. Ambil pil ini dan minumlah. Aku akan membuktikan sisanya untukmu. Pada saat ini, Lin Fan berjalan perlahan ke arena. Grandmaster, murid ini adalah Lin Fan. Saya adalah murid yang dibawa kembali oleh Elder King Yangzi. Elder King Yangzi telah dijebak oleh bocah kecil ini. Aku marah tentang itu. Kudengar bahwa sisa nomor 1 di seluruh sekte adalah Dao Wentian. Itu adalah sesuatu yang membuatku marah juga. Aku ingin menantangnya. Saat Lin Fan mengatakan ini, setiap orang yang hadir benar-benar tercengang. King Yangzi bahkan lebih tercengang. Memikirkan bahwa Lin Fan ingin menantang Dao Wentian sendiri. Bagaimana mungkin dia menang? Diizinkan, Grandmaster angkat bicara. Dari awal hingga akhir, sepertinya Grandmaster hanya bisa berbicara dengan kata-kata sederhana. Beberapa tetua yang duduk di samping Grandmaster merasa bahwa ini sangat aneh. Mengingat situasi ini dan karakternya, dia pasti akan turun tangan untuk mencegahnya. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Setelah melihat dengan saksama, para tetua bahkan lebih terkejut. Ini adalah kesempatan yang sangat penting. Namun, Grandmaster sialan ini benar-benar telah mengirim boneka doppelganger. Tanpa emosi untuk menggantikannya, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dijawab dengan jawaban sederhana seperti, "Oh, diizinkan, oke, dan lumayan." Tidak bisakah dia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di sini? King Yangzi pasti merasa sangat kecewa sekarang. Pada saat ini, Lin Fan mengulurkan telapak tangannya dan menatap Dao Wentian dengan tenang. Satu gerakan, jika kau bisa tetap berdiri setelah ini, kami akan menganggap itu sebagai kekalahanku. Boom, ledakan, seluruh kerumunan benar-benar tercengang oleh kata-kata tirani ini. Adapun beberapa tetua, mereka sangat tercengang. Seluruh kejadian ini sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, lebih baik lupakan saja. Karena keadaan telah meningkat sedemikian rupa, mereka tidak akan memikul beban tanggung jawab sekarang. Mereka hanya akan menunggu kembalinya Grandmaster untuk menyelesaikannya sendiri secara pribadi. Hahaha, Dao Wentian tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sangat keras hingga hampir menangis. Wajahnya kemudian membeku sebelum digantikan dengan ekspresi penghinaan yang mutlak. Hanya orang sepertimu. Sisa-sisa yang lain yang duduk di sana juga tertawa terbahak-bahak. Tatapan mereka saat menatap Lin Fan seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh sekarang. Su Hongchen dan yang lainnya hanya menonton dengan mulut menganga sekarang. Saudara muda Lin baru saja keluar dan bertekad untuk membuat kekacauan. Bab 996, apakah kalian yakin? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kompetisi besar Sekte Langit dan Bumi adalah acara yang sangat besar. Ada banyak murid yang telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama sekarang. Namun sekarang setelah semuanya meningkat ke keadaan seperti itu, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan semua orang. Semua murid sekte luar dan sekte dalam berhenti melakukan apapun yang mereka lakukan, mereka semua terpaku pada kejadian di arena pertarungan di depan. Ada dua sosok di sana. Salah satunya adalah sisa nomor 1, Dao Wentian, dan yang lainnya adalah murid sekte dalam. Semua sisa yang duduk di panggung tinggi mereka terkekeh sambil berdiskusi. Orang ini benar-benar mencari kematian. Tidak kusangka dia berani menantang kakak senior Dao Wentian. Siapa di sekte yang tidak tahu bahwa Dao Wentian adalah orang dengan kekuatan paling tangguh di antara sisa. Bahkan beberapa tetua dari negara abadi sejati tidak berani mengklaim bahwa mereka dapat mengalahkannya. Dan, anak itu malah mengaku bisa mengalahkan lawannya hanya dengan satu gerakan. Itu benar-benar menggelikan. Ling Wuzun bisa dibilang sudah kehilangan mukanya sekarang. Ditindas oleh murid sekte dalam adalah hal yang memalukan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Bahkan, ia baru saja berubah menjadi bahan tertawaan. Dan sekarang, orang yang berdiri di atas panggung adalah orang yang paling dibencinya sepanjang hidupnya. Kakak senior Dao Wentian, kau pasti harus mengalahkan dan membunuh orang itu. Ling Wuzun bersorak dalam hatinya. Bahkan jika lawannya tidak terbunuh, setidaknya ia pasti akan dihajar seperti anjing. Ketika Li Qing melihat sosok-sosok di atas panggung, ia pun terdiam sejenak. Tetua, kakak senior Lin.
Li Qing tidak tahu harus berkata apa. Meskipun ia tahu bahwa kakak senior Lin kuat, bahkan lebih kuat dari kebanyakan sisa, ia tetap merasa sedikit tidak nyaman ketika berhadapan dengan Dao Wentian. Dao Wentian ini menduduki peringkat keempat dalam daftar pengganti Dewa Sejati, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah sosok yang tidak bisa diremehkan. Bahkan tetua King Yangzi tidak bisa bertahan 3 gerakan melawannya. Seberapa besar peluang yang dimiliki kakak senior Lin? King Yangzi mencengkeram tinjunya erat-erat saat ini karena wajahnya muram. Sepertinya ada satu napas yang tertahan di dadanya saat seluruh wajahnya memerah. Di matanya, hanya ada satu sosok yang berdiri di sana tak bergerak di tiup angin. Tak disangka cahaya mutiara yang lemah berani merebut kejayaan dari cahaya bulan. Saat Dao Wentian melihat murid sekte dalam di hadapannya, nadanya dingin dan dingin serta ekspresinya angkuh. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli pada Lin Fan. Awalnya, Lin Fan tidak ingin memperebutkan semua perhatian ini dengan orang lain di sekte tersebut. Satu-satunya tujuannya adalah untuk terus meningkatkan kekuatannya dan berubah menjadi makhluk kuat di puncak. Jika dia bisa masuk ke sekte, itu sama saja dengan dia memiliki dukungan. Namun, mengingat situasi saat ini, dia tidak punya cara lain selain menyerang. Lin Fan tidak menyangka bahwa King Yangzi akan memberikan begitu banyak upaya dan penekanan padanya. Sementara itu, King Yangzi telah menganggapnya sebagai teladan tertinggi, dan seseorang yang seharusnya menjadi sisa sekte tersebut dengan benar. Meskipun King Yangzi hanya berhasil memperjuangkan tempat di antara murid-murid sekte dalam, dia takut Lin Fan mungkin tidak senang karenanya, dan bahkan menggunakan poin kontribusinya sendiri untuk menukar barang-barang sehingga dia bisa menikmati perlakuan yang dinikmati Remnants. Namun saat ini, King Yangzi sedang diganggu. Apalagi yang bisa dilakukan Lin Fan selain membuktikan dirinya. Awalnya, dia ingin menjadi kaya raya secara diam-diam. Namun saat ini, dia hanya harus memberitahu semua orang tentang apa yang bisa dia lakukan saat itu. Lin Fan menatap Dao Wentian dengan tenang dan bibirnya melengkung membentuk senyum, satu gerakan. Bam! Dalam sekejap, sosok Lin Fan telah menghilang dari tempatnya berada. Semua murid di sekitarnya tiba-tiba terkejut. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan sosoknya. Keterampilan gerakan baru yang tercipta dari penggabungan, mencapai surga dalam satu batas dan, begitu dekat, namun begitu jauh, adalah sesuatu yang luar biasa mengerikan. Ledakan. Pada saat ini, tekanan luar biasa meledak dari kehampaan di atas. Dao Wentian mengangkat kepalanya dan wajahnya berubah. Tak disangka orang ini punya kemampuan seperti itu. Dao itu tak terbatas, dan seseorang akan kembali ke tatanan alaminya. Seutas kekuatan, Dao Wentian berteriak sambil melafalkan kebijaksanaan Dao Agung di mulutnya. Saat dia meninju dengan satu tinju, seberkas cahaya terang bersinar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Melewati masa lalu dan masa kini, kekuatan yang disalurkan melonjak naik, menyebabkan seluruh arena pertarungan bergetar di hadapannya. Ketika beberapa tetua melihat satu tinju Dao Wentian ini, mereka tak dapat menahan diri untuk berseru. Sepertinya alasan mengapa kondisi kultivasi Dao Wentian terhenti di kondisi kultivasi penuh kondisi kuno abadi adalah karena dia hanya berusaha memperbaiki dan menyempurnakan akar kultivasinya. Tinju tunggal ini melampaui semua makhluk hidup, dan keterampilan mistiknya bahkan telah memasuki kondisi Dao, sehingga memiliki kekuatan langit dan bumi. Begitu dia menggunakannya, keterampilan itu dapat menyerap dan mengeluarkan segalanya dengan aura yang seolah-olah ada banyak sekali kuda yang berlari kencang. Aku khawatir murid sekte dalam akan kesulitan bertahan melawan ini. Tidak kusangka seorang murid sekte dalam berani mencoba bertukar pukulan denganku, Dao Wentian. Itu sama saja dengan mencari penghinaan bagi dirimu sendiri. Aku, Dao Wentian, tidak akan membunuhmu. Tapi, aku akan membuatmu mengingat ini seumur hidup. Dao Wentian membentak. Pada saat ini, wajah Lin Fan tampak tenang saat kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan hebat. Jadi bagaimana jika keterampilan mistikmu dimasukkan ke dalam Dao? Jika aku bilang aku akan menjatuhkanmu dengan satu gerakan, aku akan menjatuhkanmu dengan satu gerakan. Berlututlah untukku. Boom! Satu serangan telapak tangan yang tampaknya dapat membelah seluruh alam semesta melesat turun dari surga dengan kekuatan yang dahsyat. Tampaknya ada kekuatan surgawi yang menghantam ke arah Dao Wentian. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Dao Wentian pucat pasi. Namun tiba-tiba, satu telapak tangan itu tampak seperti telah melewati ruang dan waktu.
Pada saat dia bereaksi, telapak tangan itu telah menekan kepalanya. Berderit, bam, seluruh tanah terbelah. Para murid di sekitarnya hanya bisa menyaksikan pemandangan di hadapan mereka dengan rahang terbuka lebar. Mereka merasa seolah-olah seluruh jantung mereka telah berhenti berdetak. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak disangka Dao Wentian akan kalah. Ketika para tetua melihat semuanya di depan mata mereka langsung berdiri tegak. Semua wajah mereka tercengang seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Dao Wentian merasa seolah-olah lututnya tertekuk di bawah beban tekanan saat dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Di kepalanya, telapak tangan yang sangat normal dan tampak polos itu telah menekannya dengan kuat. Lin Fan berdiri di sana dengan ekspresi jijik saat dia melihat semut yang terperangkap di bawah telapak tangannya. Pertama di antara sisa-sisa, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Suara Lin Fan acuh tak acuh. Namun, seperti cara seorang raja berbicara, masa merasakan hati mereka bergetar di bawah pengaruhnya. Li Qing tercengang saat ini. Pupil matanya terbuka lebar seolah-olah seluruh bola matanya akan meledak. Su Hongchen dan yang lainnya sangat terkejut sehingga rahang mereka terbuka lebar. Adapun tetua Qing Yangzi, air matanya mengalir di sisi matanya saat dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha. Tawanya tak ada habisnya dan menggema di seluruh area arena sparring. Itulah Remnan, nomor satu di antara semua Remnan. Dan itu adalah murid yang aku, Qing Yangzi, bawa kembali untuk sekte. Mampu menghancurkan Remnan nomor satu ini dalam satu gerakan, itulah tipe murid yang aku, Qing Yangzi, bawa kembali untuk sekte dengan pandangan jauh ke depan yang hebat. Di area tempat duduk Remnan, semua Remnan itu sedang memperhatikan segala sesuatu di hadapan mereka dan merasa seolah-olah jantung mereka telah berhenti berdetak. Masing-masing dari mereka berdiri saat tubuh mereka menggigil tak terkendali, dan gelombang ketakutan memenuhi hati mereka. Saat ini, Dao Wentian merasakan rasa malu yang tak berujung di dalam dirinya saat dia meraung marah. Dasar bajingan, orang yang telah menderita pukulan terbesar tidak lain adalah Dao Wentian. Tidak disangka bahwa dia akan dikalahkan oleh pihak lain dalam satu gerakan. Dan dengan cara yang sangat memalukan. TIDAKK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  Rasanya seperti gunung berapi yang akan meletus. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Dao Wentian berteriak dengan marah dan melawan. Namun, telapak tangan yang masih menekan kepalanya seperti gunung raksasa yang menghancurkannya. Dia tidak bisa melawan atau melawan sama sekali. ARGHH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 HSeluruh aura tubuhnya seperti topan yang mengamuk saat ini yang meletus. Dia mencoba untuk menerobos kondisi kultivasinya dan memasuki kondisi abadi sejati. Para tetua berseru kaget. Sesaat, seluruh arena dipenuhi dengan gelombang kekuatan luar biasa yang mengalir keluar seperti arus. Di dalam tubuh Dao Wentian, tampak seolah-olah seekor binatang yang sedang tertidur baru saja terbangun. Raungan gila bergema di seluruh dunia. Aku akan membunuhmu. Lin Fan meliriknya sekilas dan berkata dengan nada tenang, Bahkan jika kau memasuki kondisi True Immortal, lalu. Kenapa? Sing. Seluruh kehampaan bergetar. Aliran hukum True Immortal melilit tubuh Dao Wentian saat aura Dao of the Immortal mengguncang semua penonton yang hadir. Sangat kuat. Tak disangka setelah Dao Wentian memasuki kondisi True Immortal, dia akan menjadi lebih kuat dari kebanyakan True Immortal lainnya. Saat ini, mata Dao Wentian memerah saat kekuatannya bergemuruh seperti gelombang pasang besar. Pada saat ini, masa tenggelam dalam keadaan kaget. Namun pada saat itu, ada sesuatu yang lebih mengejutkan mereka. Kondisi True Immortal, jadi apa? Menekan. Bam! Sebuah ledakan menggema mengguncang seluruh dunia. Lin Fan meraung dengan penuh semangat saat kekuatan di telapak tangannya melonjak dengan ganas sekali lagi sebelum menamparkan dan menghancurkan Dao Wentian ke tanah dengan keras sekali dan untuk selamanya. Pertama di antara para Remnants, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Lin Fan mengangkat kakinya sebelum menginjak Dao Wentian. Pada saat itu, setiap anggota penonton hanya menonton sosok itu dengan tatapan yang benar-benar ngeri. Tidak disangka bahwa bahkan Dao Wentian yang telah menembus ke kondisi True Immortal tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Seberapa kuatkah murid ini di sini? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Pada saat ini, Lin Fan berdiri di arena sparring. Dia tidak menunduk. Sebaliknya,
dia menyapu jubahnya sebelum melotot ke kursi-kursi Remnants di atas. Dia menatap Remnants yang tinggi dan perkasa itu langsung ke mata sebelum berkata, "Aku, Lin Fan, akan menjadi nomor 1 di antara para Remnants. Dari 9 orang di antara kalian, siapa yang tidak yakin?" Boom! Saat ini, seluruh pemandangan telah berubah menjadi hiruk-pikuk. "Bicaralah." Ekspresi Lin Fan tajam saat dia menatap lurus ke arah panggung tempat para Remnants berdiri dengan kaget. Pada saat ini, kehadiran Lin Fan sangat tirani, dan nadanya sangat sombong. Dia bahkan tidak memberi satu pun dari para Remnants itu kesempatan untuk mendapatkan kembali sedikit pun martabatnya. Dia hanya mempertanyakan para Remnants itu di depan wajah mereka saat ini. Apakah mereka yakin dengan kekuatannya? Bab 997, Jangan Bip-Bip. Datang saja, penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada saat itu, semua orang dari Sekte Langit dan Bumi benar-benar tercengang. Penindasan orang gila yang sangat kuat ini terhadap Dao Wentian telah mengguncang semua orang dari sekte tersebut. Namun, tak disangka dia akan bertanya langsung kepada sisa-sisa apakah mereka yakin dengan kekuatannya. Sejak kapan dunia pernah melihat perilaku tirani seperti itu? Bahkan jika itu adalah Dao Wentian di masa lalu, dia tidak begitu tirani saat itu. Ketika 9 sisa-sisa yang berdiri di sana mendengar kata-kata ini, wajah mereka berubah dan melonjak dengan ekspresi kemarahan yang dingin. Namun, menghadapi Lin Fan yang memiliki keunggulan luar biasa dalam hal kekuatan, tidak ada dari mereka yang berani berbicara sama sekali. "Apakah kau yakin atau tidak? Jangan bilang padaku bahwa yang disebut sisa-sisa Sekte Langit dan Bumi ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara sekarang." Lin Fan mengulangi pertanyaannya dengan keras. Ling Wuzun ingin mengumpat dan memarahi, namun, dia terus menahannya. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia tidak berani. Adapun sisa-sisa yang tersisa, hati mereka juga terbakar amarah. Tidak peduli apa yang ingin mereka katakan, semuanya tampak seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka, membuat mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Ketika Penatua Huo melihat pemandangan ini, hatinya berkobar dengan api yang mengamuk. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Ini terutama terjadi pada Dao Wentian. Tidak disangka bahwa dia akan kalah dan pingsan hingga hanya berbaring di sana seperti anjing. Mati sekarang. Beberapa murid di sekitarnya ingin maju. Namun, mereka tidak berani. Adapun para tetua yang duduk di samping Grandmaster, wajah mereka juga dipenuhi dengan rasa khawatir. Ini akan menjadi gila. Tidak disangka bahwa Sekte Langit dan Bumi akan memiliki murid sekaliber ini. Salah satu tetua terkesiap, haruskah kita masuk untuk menghentikan masalah ini? Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Tetua lainnya khawatir, mengapa kita harus menghentikannya? Apakah sekarang merupakan pelanggaran jika seseorang ingin membuat masalah berdasarkan kemampuan mereka sendiri? Meskipun kita tidak begitu sombong di masa lalu, saya rasa kita juga tidak terlalu jauh dari itu. Seorang tetua yang pemarah berkomentar. Petik 2. Grandmaster mungkin akan sangat menyesal tidak berada di sini kali ini. Memang, Sekte Langit dan Bumi diberkati oleh langit karena mampu menghasilkan murid berkaliber ini. Pada saat dia dewasa, dia pasti akan menjadi pilar pendukung yang besar bagi sekte kita. Sekte esensi dewa itu pernah menghasilkan seorang Qin Sheng Jun yang kekuatannya lebih tinggi dari sekte kita. Namun, sekarang sekte kita telah menghasilkan murid seperti itu. Tidak perlu khawatir kita tidak akan bisa bangkit dari sana. Tunggu saja dan lihat situasinya. Apapun bisa diterima asalkan tidak sampai mematikan. Saat ini, semua sisa itu sangat percaya diri. Tidak seorang pun dari mereka berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang lebih kuat dari mereka dan dunia yang lebih hebat dari mereka di luar sana. Biarkan saja bocah ini membuat keributan. Cukup sudah, kau benar-benar terlalu kurang ajar, murid di sana. Ini adalah kompetisi besar sekte, bukan tempat di mana kau bisa bersikap begitu sembrono dengan kekejaman yang tak terkendali. Tetua Huo membentak. Fakta bahwa orang ini telah membantu King Yangzi membersihkan namanya telah membuat Tetua Huo marah besar. Dan sekarang, dia masih punya nyali untuk menantang 9 sisa lainnya dengan cara yang mendominasi itu. Di antara mereka, bahkan ada seorang remnan yang memiliki hubungan yang sangat penting dengannya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini bersikap kurang ajar seperti ini? Sekarang setelah Tetua Huo angkat bicara, beberapa murid di sekitarnya mengira bahwa ini akan mengakhiri masalah ini.
Namun, yang tidak mereka pikirkan adalah bahwa saudara senior yang sudah tiran ini benar-benar akan membawa tiraninya ke panggung surgawi. Wajah Lin Fan mengerut saat dia melotot ke arah tetua Huo. Jika kamu tidak yakin tentang apapun, kamu bisa naik. Kurang anjing. Tetua Huo berteriak. Dia tidak menyangka bahwa murid ini akan berani mengejeknya. Hanya bicara saja tidak produktif. Jangan hanya menikmati kesenangan menyerang. Jika kamu tidak yakin, naiklah. Jika tidak, kamu bisa diam saja. Lin Fan menjawab. Ketika Li Qing melihat semua yang ada di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Tetua Qing Yangzi, bolehkah kita benar-benar mengizinkan ini? Li Qing sudah benar-benar tercengang sekarang. Dia selalu berpikir bahwa kakak senior Lin adalah seseorang yang rendah hati dan rendah hati. Tapi, melihat situasi sekarang, dia benar-benar tiran. Jika ada yang tidak yakin dengan kekuatannya, dia akan menghajar mereka. Tidak ada orang lain seperti dia. Su Hongchen, Hu Qing, dan Ru Wansu hanya bertukar pandang satu sama lain sementara jantung mereka berdebar kencang karena takut. Ini terlalu menakutkan. Ini bukan kakak muda Lin yang mereka kenal. Tidak, mereka seharusnya memanggilnya kakak senior Lin sekarang. Nomor satu di antara semua remnants. Qing Yangzi sangat gembira pada awalnya. Tapi, bahkan dia terkejut konyol sekarang. Dia tahu bahwa Lin Fan kuat. Dia adalah murid yang memiliki banyak potensi. Namun, dia tidak dapat membayangkan bahwa dia sekuat ini. Ini hanya bisa digambarkan sebagai hal yang mengerikan. Tetua Huo benar-benar marah sekarang. Jika seorang murid biasa berani bertindak begitu berani terhadapnya, bagaimana lagi dia akan mempertahankan otoritas dan perintahnya atas masa di masa depan. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia muncul di arena pertarungan di tengah kilatan cahaya merah. Rambut merahnya berkibar tertiup angin saat aura mengamuk melonjak. Semua murid yang menonton tahu bahwa darah tetua Huo benar-benar mendidih sekarang. Menghadapi ekspresi dendamnya itu, Lin Fan sangat tenang. Mengapa sekarang? Kau ingin membunuhku? Mengejek seorang tetua di arena pertarungan adalah pelanggaran serius. Bahkan jika tetuamu di sini menghancurkanmu menjadi abu hari ini, tidak ada yang akan menyalahkanku. Niat membunuh tetua Huo terhadap Lin Fan telah terpicu sepenuhnya. Kekuatan pemuda ini telah jauh melampaui harapannya. Jika dia bisa mengalahkan Dao Wentian, menjaganya tetap hidup mungkin akan menjadi bahaya yang nyata di masa depan. Jika dia bisa, dia akan sangat ingin membunuh pemuda ini sampai mati. Hahaha, mengejek seorang tetua, lalu mengapa Dao Wentian diizinkan mengejek Qing Yangzi? Tantang Lin Fan dengan nada meremehkan. Dao Wentian adalah remnan yang kekuatannya melampaui makhluk tingkat True Immortal. Tetua Huo membentak sebagai tanggapan. Oh, jadi, sekarang Dao Wentian telah jatuh ke tanganku, itu berarti aku adalah remnan dari sekte ini sekarang. Dengan itu, aku akan menantangmu dan menghancurkanmu di arena pertarungan ini. Kata Lin Fan dengan aura yang sombong. Kekuatan tetua Huo jauh lebih kuat daripada Qing Yangzi. Ini terutama berlaku untuk tubuh intinya yang terbentuk dari api langit dan bumi. Karunia api yang dimilikinya sangat hebat, dipuji sebagai api dewa yang abadi. Baik dalam hal mengolah pil atau membuat senjata, dia lebih ahli daripada kebanyakan orang, yang semuanya berkat api dewa berbakat yang dimilikinya. Duel antara tetua Huo dan Lin Fan saat ini membuat semua murid menunggu dengan napas tertahan. Mereka merasa bahwa duel ini akan menjadi duel tepat di puncak semua pertempuran. Apakah kamu pikir kamu dapat bertindak melawan hukum hanya karena kamu mampu mengalahkan Dao Wentian? Aku ingin kamu tahu bahwa di antara sekte langit dan bumi, ada banyak keberadaan lain yang perlu kamu waspadai. Garis cahaya merah melesat ke langit. Kedua tangan tetua Huo tiba-tiba bergetar saat tangan-tangannya yang awalnya tua tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Suhu yang membakar itu begitu tinggi sehingga bahkan kekosongan pun menjadi terdistorsi karena panas yang membakar. Ini adalah metode Elder Huo. Telapak tangan terbakar, siapapun yang menyentuhnya akan terbakar oleh api yang membakar ini. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi tubuh mereka, itu semua akan sia-sia. Itu karena api ini akan mampu membakar bahkan kekuatan menjadi abu. Keadaan True Immortal tingkat menengah. Keadaan Immemorial Ancient tingkat kultivasi penuh. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Sangat besar. Bahkan jika itu adalah teladan tertinggi,
mereka tidak akan berani mengklaim bahwa mereka dapat menghadapi lawan yang beberapa tingkat kultivasinya di atas mereka. ARGH. Pada saat ini, Elder Huo meraung saat aura api yang sangat deras meledak keluar darinya dan hukum True Immortals bergejolak keluar. Kekuatannya meletus tanpa henti. Karena kamu menggunakan satu gerakan untuk menekan Dao Wentian, Eldermu di sini akan membuatmu mengerti bagaimana kamu akan dikalahkan oleh Eldermu dalam satu gerakan juga. Elder Huo menggeram dengan nada dingin sebelum menggerakkan tubuhnya. Saat ini, dia seperti matahari seukuran manusia yang bersinar terang di seluruh kerumunan, menyilaukan semua orang dengan kecemerlangannya. Lin Fan memusatkan perhatiannya saat ini dan membalas dengan satu serangan telapak tangan. Meskipun kecepatan serangan telapak tangan itu cepat, bagi Penatua Huo, itu tidak terlalu berarti. Serangan telapak tangan Lin Fan menghantam udara dan mendarat di kehampaan. Pelan, terlalu lambat. Dengan kekuatanmu, kau bahkan tidak akan bisa menyentuh ujung lengan baju Penatua. Penatua Huo tampak seolah-olah dia telah menghilang. Jika bukan karena panas terik di sekitarnya, orang akan mengira tidak ada seorang pun di sini sama sekali. Begitukah? Lin Fan tertawa dingin. Berdiri di sana, dia tidak bergerak sedikit pun seolah-olah dia ditancapkan oleh kekuatan Penatua Huo. Tetapi tepat pada saat ini, bibirnya melengkung menjadi seringai dingin. Ketemu. Dalam sekejap mata, Lin Fan bahkan tidak perlu memeriksa kemana dia menyerang. Yang dilakukannya hanyalah menghantamkan tinjunya yang beringas ke arah kekosongan yang bergetar di hadapannya. Bab 998, Menekan. Menekan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Wajah Tetua Huo berubah, dia tidak menyangka bahwa pemuda ini akan mampu mengendusnya. Tinju Lin Fan ini memiliki malapetaka kiamat dan sumber kekuatan. Saat dikerahkan, itu memicu kekuatan yang sangat misterius yang mencoba mencari jalan di dalam hal yang tidak diketahui. Ketika para murid di luar melihat pemandangan itu, mereka hanya bisa terkesiap dalam seruan tanpa henti. Mereka tidak menyangka bahwa murid ini akan begitu tangguh sehingga dia bisa berduel dengan Tetua Huo sejauh itu. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Ketika sosok Tetua Huo muncul dari kehampaan, jari-jarinya seperti cakar yang mencengkeram kepala Lin Fan. Bam! Dua kekuatan yang berlawanan meledak dan menyebabkan sungai terbentuk di kehampaan. Ini menyebabkan kehampaan itu terkompresi ke keadaan di mana ia bahkan berubah bentuk. Ini karena kekuatan lawan terlalu besar, sehingga seseorang bahkan tidak bisa bertahan melawan mereka. Segala sesuatu akan lenyap seperti asap dan menghilang dari muka dunia ini saat menghadapi tabrakan ini. Nak, apakah ini kekuatan yang sangat kau banggakan? Suara penghinaan terdengar saat Tetua Huo mencengkeram tinju Lin Fan dengan cengkeramannya yang kuat. Matanya yang dingin tampak seperti sedang mengamati cacing yang menyedihkan. Alis Lin Fan berkerut. Tetua Huo ini memang memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Namun, jika Tetua Huo ini berpikir bahwa ini sudah cukup untuk menjatuhkannya, dia benar-benar akan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Sangat arogan dan sombong. Saatnya memberimu pelajaran hari ini. Tetua Huo mendengus dingin saat tubuhnya bergetar, menyebabkan semburan api yang mengamuk membumbung tinggi. Lin Fan bisa merasakan suhu cengkeraman Tetua Huo padanya meningkat. Kemudian, api itu meledak menjadi kobaran api yang semakin membara seiring waktu sebelum berubah menjadi bola api yang membakar. Tidak bagus. Ketika King Yangzi melihat ini, warna wajahnya menjadi pucat. Ini adalah api roh langit dan bumi dari ras campuran api itu. Ini bisa membakar segalanya. Jika anak itu tidak membebaskan diri tepat waktu, sesuatu yang besar akan terjadi. King Yangzi berkomentar. Li Qing juga menatap kakak senior Lin dengan gugup. Dia tidak tahu bagaimana masalah ini akan berakhir. Kekuatan api Tetua Huo adalah sesuatu yang pernah dia saksikan sendiri. Ada suatu waktu ketika Tetua Huo membakar makhluk yang kuat menjadi abu seluruhnya di tanah rahasia hanya dengan api dewa berbakat miliknya sendiri. Orang itu menghilang dari muka dunia sejak saat itu. Nak, jika kau tidak ingin mati, potong tanganmu sendiri sekarang juga. Mata Tetua Huo bersinar dengan tatapan buas. Ketika para Remnants melihat ini, mereka sangat gembira. Perasaan ini adalah kenikmatan murni. Ini adalah hasil yang ingin mereka lihat. Orang sombong dan angkuh ini pasti harus diberi pelajaran. Bahkan, di mata mereka, akan lebih baik jika orang itu dibakar menjadi abu. Tidak ada satupun tetua di panggung tinggi yang bergerak sama sekali. Mereka semua menunggu, jika keadaan benar-benar memburuk,
mereka akan campur tangan untuk menghentikan duel. Mereka pasti tidak akan membiarkan seorang murid seperti itu mati di tangan Tetua Huo. Bahkan jika satu lengan Lin Fan terbakar, itu bukan masalah besar. Dia selalu bisa menumbuhkannya kembali. Api Dewa Langit dan Bumi ini jauh dari biasa. Aku tidak yakin bagaimana anak itu akan bertahan melawan ini. Seorang tetua berkata, "Hah." Tetua lain berseru, merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Merasakan panasnya api roh langit dan bumi ini, Lin Fan tidak meratap atau apapun. Malah, bibirnya melengkung membentuk seringai. Ding, poin pengalaman tubuh kuno abadi yang abadi plus 200.000. Api yang berkobar di lengan Lin Fan memberinya sejumlah poin pengalaman yang tak henti-hentinya. Ini adalah sesuatu yang membuatnya gembira. Namun saat ini, Lin Fan tidak ingin bergantung pada Penatua Huo untuk naik level. Melawan ras campuran tua seperti itu, dia harus menghabisinya dengan cepat dan sigap. Dia harus mengalahkan orang ini dalam sekejap sehingga dia tidak akan berani bertindak kurang ajar lagi. Bersaing denganku dalam hal api. Kita lihat saja apakah kamu punya kemampuan. Lin Fan mendengus dingin sebelum api pil melalui pikiran melonjak keluar. Api ini adalah sesuatu yang diberikan oleh sistem untuk digunakan untuk membudidayakan pil. Meskipun tidak dimaksudkan untuk digunakan melawan lawan, Old Mixed Breed inilah yang mencengkeram tinjunya erat-erat saat ini. Meskipun Lin Fan tidak bisa menyerangnya secara langsung, dia masih bisa membakar orang ini hingga menangis. Sebuah api kecil muncul di atas tinju Lin Fan. Meskipun tampaknya sangat biasa, pada saat ini, wajah Elder Huo berubah total. Elder Huo adalah seseorang yang bermanifestasi dari api roh langit dan bumi. Kepekaannya terhadap api adalah sesuatu yang jauh lebih tajam daripada yang bisa dimiliki orang lain. Pada saat dia merasakan api yang membakar Lin Fan, hatinya melonjak dengan rasa takut yang tak terbatas. Apa itu api? Bagaimana ini bisa? Elder Huo berteriak seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Meskipun apinya kecil, namun api itu telah membakar habis kekuatan dan astral ki di dalam tubuhnya. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Ini adalah api yang digunakan untuk mengolah pil. Segala bentuk material, bahkan logam dewa, dapat dimurnikan dan dibakar dengannya, apalagi lengan makhluk tingkat abadi sejati. Jika kau tidak ingin terbakar menjadi abu, potong saja lenganmu sendiri. Suara Lin Fan dingin saat ia membalas permintaan yang sama kepada Tetua Huo. Kau, Tetua Huo melotot marah ke arah Lin Fan. Sesaat, rambut merah panjangnya yang terbakar seperti matahari yang terik terangkat ke udara saat wajahnya menjadi lebih mengancam dari sebelumnya. Kau ingin mati di sini. Dao api roh, bakarlah cakra. Pada saat ini, Tetua Huo meraung saat ia memuntahkan seteguk darah esensi. Darah esensinya bersinar dengan kecemerlangan emas dan memiliki kekuatan api roh. Setelah itu, darah itu menetes ke lengannya seperti tetesan air hujan. Tidak kusangka pemuda ini akan sekuat ini, sampai-sampai ras campuran tua itu mengorbankan darah esensinya untuk memanfaatkan dao api roh. Ketika King Yangzi melihat ini, dia benar-benar tercengang. Tetesan darah esensi dari Tetua Huo ini bukanlah sesuatu dari energi esensinya, tetapi sesuatu yang langsung berasal dari tubuh aslinya tempat esensi api roh langit dan bumi berada. Jika dia kehilangan setetes saja, itu akan menyebabkan Tetua Huo menjadi jauh lebih lemah. Tetapi sekarang setelah dia kehilangan seluruh mulutnya, ini praktis akan mempertaruhkan nyawanya. Sial, sial, ketika darah esensi disemprotkan ke lengan Tetua Huo, warnanya menjadi lebih merah dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ada lingkaran jejak merah tua yang muncul di lengannya seperti rune bawaan. Namun, meskipun demikian, hal itu tidak dapat mencegah lengan itu dimakan oleh api Lin Fan. Hahaha. Ratapan tragis terdengar di seluruh dunia. Mata Tetua Huo merah padam saat dia melihat segala sesuatu dengan sangat ngeri. Dalam sekejap mata, dia menyentak dan menghancurkan lengannya itu. Api melonjak dan berkobar. Dalam sepersekian detik itu, lengan yang terputus itu terbakar menjadi abu seluruhnya. Sial, kau benar-benar memicu niat membunuh Tetuamu. Tetua Huo melolong marah. Tidak disangka bahwa pemuda itu benar-benar berpikir untuk membunuhnya. Jika dia ragu-ragu bahkan untuk sepersekian detik lagi, bukan hanya satu lengan itu yang berubah menjadi abu. Dia juga akan berubah menjadi abu seluruhnya. Dia adalah api roh langit dan bumi. Bagaimana mungkin ada api yang lebih kejam darinya? Ini tidak mungkin.
Mata Lin Fan berbinar dengan ekspresi liar. Memanfaatkan satu momen kesempatan ketika Tetua Huo masih dalam keadaan linglung, Lin Fan menggerakkan tubuhnya dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Menamparkan dengan satu serangan telapak tangan, dia menekannya. Bam! Kekuatan dahsyat melonjak keluar dan menamparkan Tetua Huo ke tanah dengan segera saat tubuhnya tenggelam dalam tanah. Tetua Huo, dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Lin Fan menginjaknya dengan kakinya sebelum mengamati kerumunan dan menyatakan dengan watak tirani. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang benar-benar membeku karena apa yang baru saja mereka saksikan. Tetua Huo telah kalah, dan itu adalah kekalahan telak sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bahkan setelah menghabiskan darah esensinya, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Ini adalah sesuatu yang membuat tidak hanya para murid tercengang, tetapi para tetua juga sama-sama khawatir. Dari latar belakang seperti apa murid ini berasal? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Pada saat ini, Lin Fan melihat ke arah sisa-sisa itu. Apakah kalian yakin? Bab 999, ada apa dengan situasi ini? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Para remnan yang agung dan perkasa itu telah lama ditakuti oleh Lin Fan. Tetua Huo sedang diinjak-injak oleh orang ini sekarang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak berdirinya Sekte Langit dan Bumi. Meskipun ada beberapa contoh murid yang mengalahkan para tetua, itu hanyalah kekalahan belaka. Itu seperti Dao Wentian yang mengalahkan King Yangzi, dia hanya menjatuhkannya keluar dari arena alih-alih menginjaknya dengan kakinya. Namun, sesuatu seperti situasi saat ini di mana murid tersebut menolak untuk meninggalkan sehelai pun martabat bagi tetua dan menindasnya sepenuhnya. Ini adalah yang pertama bagi sekte tersebut. Pada saat ini, semua remnan mengumpat Lin Fan dalam hati mereka. Bagaimana orang ini bisa bersikap tirani seperti ini? Dia tidak hanya ingin menjadi pusat perhatian untuk segalanya, dia masih berusaha mencari masalah dengan mereka. Bahkan batu besar yang keras itu telah hancur, jadi apa yang coba dia lakukan dengan meremas buah kesemek yang lemah seperti mereka? Seseorang tidak boleh bersikap kejam seperti dia. Jika Penatua Huo tidak dikalahkan oleh pihak lain, mereka mungkin masih memiliki tulang punggung yang tersisa di dalam diri mereka. Namun, mengingat situasi saat ini, bagaimana mereka masih bisa berdiri tegak dan kokoh? Namun, jika mereka membungkuk dan meringkuk, itu juga tidak akan terasa benar. Saat ini, semua murid sekte hadir di sini. Jika 9 dari sisa-sisa besar ini membungkuk dan menyerah, mereka pasti akan berakhir sebagai bahan tertawaan para murid sekte lainnya mulai sekarang. Sisa-sisa kedua setelah Dao Wentian disebut Jian Changqiong. Dia adalah sisa-sisa nomor 2 di sekte tersebut, dan menduduki peringkat nomor 20 pada daftar pengganti Dewa Sejati. Semua tatapan dari sisa-sisa lainnya mendarat pada Jian Changqiong, seolah-olah mereka sedang menunggunya untuk mulai membungkuk. Dia kemudian melotot ke arah remnan lainnya dan mulai memarahi ibu mereka di dalam hatinya. Apa yang dilihat oleh sekelompok bajingan ini? Dia adalah satu-satunya remnan di antara sekte yang memiliki kedudukan yang hampir sama dengan Dao Wentian. Biasanya, dia juga sombong melebihi apapun. Jika ini adalah murid normal lainnya yang berani bertanya kepadanya tentang keyakinan seperti yang dilakukan Lin Fan, dia pasti sudah lama membunuh pihak lain dengan pedang panjangnya. Tapi saat ini, dia bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Ini adalah murid yang bahkan telah mengalahkan Elder Huo. Jika dia masih berani bertindak kurang ajar di hadapan pihak lain, bukankah dia hanya mencari kematian? Mengapa kalian tidak berbicara sekarang? Mungkinkah kalian semua tidak yakin? Mata Lin Fan berbinar. Awalnya, dia tidak ingin membuang-buang napasnya lagi pada sisa-sisa ini setelah mengalahkan Tetua Huo. Namun setelah dipikir-pikir lagi, semua sisa-sisa ini bertindak begitu angkuh dan perkasa, mengira bahwa mereka tak tertandingi di seluruh dunia ini. Dia harus memberi mereka pukulan telak agar mereka tahu betapa kuatnya dia. Itu akan menyelamatkannya dari masalah di masa mendatang jika mereka tahu untuk berperilaku baik mulai sekarang. Baiklah, kalau begitu, aku akan datang dan menantang kalian satu persatu. Yang pertama adalah Ling Wuzun. Lin Fan angkat bicara, ketika Ling Wuzun, yang telah berusaha bersembunyi tanpa diketahui, mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah total. Tindakan selanjutnya tidak membutuhkan keraguan darinya. Aku yakin, Ling Wuzun segera angkat bicara, kakak senior Lin telah mengalahkan sisa nomor 1, Dao Wentian.
Aku, Ling Wuzun, yakin. Ling Wuzun sengaja menekankan kata-kata, nomor 1. Seolah-olah dia memberi tahu murid-murid lain di luar sana bahwa bukan berarti dia pengecut, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah kalah jika bahkan nomor 1 itu jatuh. Pada saat ini, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah sisa-sisa lainnya. Aku yakin, aku juga yakin. Pada titik ini, semua sisa-sisa mulai menundukkan kepala mereka satu demi satu, mereka benar-benar yakin. Tirani orang ini adalah sesuatu yang sama sekali di luar dugaan mereka. Mengabaikan fakta bahwa dia telah mengalahkan Dao Wentian, dia bahkan telah mengalahkan Tetua Huo. Metode-metode itu sungguh menggemparkan, sesuatu yang akan membuat para dewa dan hantu menangis jika mereka menyaksikannya. Hahaha, pada saat ini, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, sepertinya dia tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, benar, Tetua Huo masih diinjak-injak di bawah kakiku. Tiba-tiba, Lin Fan tersadar. Dia kemudian membantu Tetua Huo dengan tangannya. Saat ini, Tetua Huo tidak lagi memiliki sedikit pun otoritas padanya. Dia layu seperti mayat yang mengering. Ini adalah hasil dari menghabiskan terlalu banyak darah esensinya. Jika tidak ada eliksir universal atau sesuatu yang dapat membantunya pulih dari kehilangan ini, dia dapat dianggap cacat selama sisa hidupnya mulai saat ini. Lin Fan menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan Tetua Huo keluar dari arena. Sambil menyapu jubahnya dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Fan berjalan menyusuri arena dan datang di samping Qing Yangzi. Bagaimana itu? Tanya Lin Fan. Saat ini, Qing Yangzi telah pulih dari luka-lukanya. Ketika dia melihat Lin Fan, wajahnya memerah karena darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Dia sedang emosional sekarang, sangat emosional. Sepertinya semua kemarahan di hatinya telah dicurahkan saat ini juga. Dia merasa bahwa semua yang telah dia lakukan sejauh ini sepadan. Hebat, sangat hebat, Qing Yangzi menjawab dengan emosional. Sepanjang hidupnya, Qing Yangzi tidak akan pernah membayangkan bahwa pemandangan seperti itu akan terjadi di depan matanya. Tidak disangka bahwa seorang murid yang telah dia pilih di luar akan sekuat ini. Dia tidak hanya telah mengalahkan sisa-sisa itu, dia bahkan telah mengalahkan ras campuran api itu. Sebuah pencapaian seperti itu benar-benar langka dan tak terbayangkan. Pada saat ini, baik itu murid sekte dalam atau sekte luar, semua orang tahu bahwa ada murid tirani nomor 1 di sekte langit dan bumi. Adapun kompetisi besar sekte dalam dan sekte luar yang tersisa yang terjadi setelahnya, semuanya tampak sama sekali tidak penting dalam menghadapi tontonan yang begitu menakjubkan. Kedua pertandingan Lin Fan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengasyikkan. Ini adalah puncak kegembiraan. Para murid yang telah menyaksikan kedua pertandingan itu hanya bisa merasakan bahwa kompetisi besar tahun ini terlalu tirani. Ketika dia melihat ekspresi kegembiraan di wajah Qing Yangzi, Lin Fan bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Astaga, tepat pada saat ini, seberkas cahaya panjang tiba-tiba muncul di dalam kehampaan, dan sebuah suara yang sangat berwibawa menggelegar. Hah, apa yang baru saja terjadi? Ketika Lin Fan mendengar suara ini, wajahnya berubah serius saat dia menoleh untuk melihat. Yang dia lihat hanyalah tatapan tajam yang meledak dari kehampaan. Ada sosok yang tampak seperti makhluk surgawi berdiri tegak di antara langit dan bumi. Ketika dia melihat ke bawah pada situasi di bawah, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut. Seolah-olah dia tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Grandmaster, semua orang tercengang. Namun, jika yang berdiri di kehampaan adalah Grandmaster, lalu siapa orang yang duduk di sana? Tiba-tiba, beberapa murid menyadari apa yang sedang terjadi. Grandmaster di panggung tinggi itu adalah boneka pengganti Grandmaster yang sebenarnya. Grandmaster telah menjelajahi dunia dengan kesadarannya lagi. Ketika Qing Yangzi melihat ini, hatinya bingung sejenak sebelum dia juga menyadari apa yang telah terjadi. Dari awal kompetisi besar hingga sekarang, Grandmaster yang disaksikannya bukanlah Grandmaster yang sebenarnya. Grandmaster yang muncul sekarang adalah Grandmaster yang sebenarnya. Han Juntian adalah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Dia adalah seseorang yang suka menjelajahi dunia dengan kesadarannya. Setiap kali dia melakukannya, dia akan mengatur pengganti boneka untuk menjaga sekte tersebut. Kali ini ketika dia berkeliaran di luar, dia tiba-tiba teringat bahwa kompetisi besar akan segera dimulai. Karena itu, dia bergegas kembali. Namun saat kembali, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan ketegangan di atmosfer.
Pada saat yang sama, dia melihat dua orang tergeletak di tanah. Dao Wentian dan Tetua Huo. Han Juntian datang ke kursi Grandmaster dan menyimpan pengganti bonekanya. Para tetua di sekitarnya memandang Grandmaster mereka seolah-olah mereka menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Semuanya, apa yang baru saja terjadi di sini? Mengapa Dao Wentian dan Tetua Huo dalam keadaan seperti ini? Han Juntian bertanya dengan bingung. Dengan itu, salah satu tetua di sampingnya berbicara dan membocorkan semua yang telah terjadi sebelumnya. Ketika Han Juntian mendengar cerita itu, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, hatinya hancur. Tak disangka semuanya akan disebabkan oleh boneka penggantinya ini. Seketika, Han Juntian menyalahkan banyak tetua di dekatnya karena tidak turun tangan untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Adapun para tetua itu, mereka tentu saja mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Siapa di dunia ini yang akan tahu bahwa ini adalah boneka pengganti Grandmaster? Karena Grandmaster sendiri telah mengatakan bahwa tidak ada masalah, apalagi yang bisa mereka katakan. Setelah mendengar penjelasan dari banyak tetua, wajah Han Juntian juga tercengang. Ini terlalu kacau. Kemudian, dia melihat Dao Wentian dan Elder Huo yang tampak sangat menyedihkan dan menggelengkan kepalanya. Saat dia menjentikkan jarinya 2 kali, aura misterius menyembuhkan luka kedua pria itu dengan segera. Ketika Lin Fan melihat ini, hatinya juga terkejut. Metode yang sangat tangguh. Setelah Dao Wentian dan Elder Huo pulih, hati mereka langsung terbakar amarah saat mereka berusaha untuk bertarung dengan Lin Fan lagi. Dasar bangsat, orang tua ini akan melawanmu sampai mati. Cukup, pada saat ini, Han Juntian angkat bicara. Perintah tunggalnya itu adalah sesuatu yang tidak akan berani ditolak oleh siapapun. Penatua Huo menatap Grandmaster, lalu menatap Lin Fan dengan penuh dendam. Amarah yang membara di hatinya tidak padam, amarah itu hanya terkonsentrasi dan ditekan lebih dalam dan lebih jauh. Dia tidak akan hidup bahagia sampai dia bisa menghajar bocah nakal ini sampai mati. Bab 1000, ini adalah profesi teknis. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Akhirnya, baik Lin Fan maupun King Yangzi dipanggil untuk bertemu dengan Han Juntian secara pribadi. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di antara mereka. Awalnya, semua orang mengira Lin Fan akan ditegur. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum Lin Fan muncul dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak memiliki masalah apapun, dan tampak baik-baik saja. Lin Fan berjalan dengan angkuh keluar dari aula utama Grandmaster dan berjalan langsung ke panggung tinggi milik Remnants. Gelarnya sebagai Remnants nomor 1 sudah kokoh saat dia langsung menuju ke tempat duduk itu. Hal ini membuat semua Remnants lainnya menjadi pucat pasi, dan mereka bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pria buas di hadapan mereka, pria yang begitu buas sehingga tidak ada sedikit pun rasa kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya. Jika dia berkata akan menekan seseorang, dia akan menekan mereka tanpa sedikit pun keraguan. Kenapa sekarang? Apakah kalian semua sangat takut padaku? Wajah Lin Fan tenang, namun, hatinya gembira seperti bunga yang mekar. Pertemuan dengan Grandmaster sebelumnya telah menuai banyak sekali manfaat baginya. Pada saat yang sama, King Yangzi dapat dianggap sebagai orang paling beruntung saat ini. Fakta bahwa seseorang yang dia bawa kembali telah mendapatkan pengakuan yang tepat adalah sesuatu yang membuatnya lebih gembira daripada apapun. Tidak, 9 sisa agung segera menggelengkan kepala. Namun, tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan ekspresi di wajah mereka yang menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap Lin Fan. Karena kalian tidak takut padaku, duduklah, kata Lin Fan. 9 sisa agung saling bertukar pandang. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apakah mereka harus benar-benar duduk. Duduklah. Pada saat ini, nada bicara Lin Fan berubah sedikit lebih kasar. Saat 9 sisa besar mendengar ini, mereka semua duduk dengan patuh. Setelah mereka duduk, 9 sisa besar waspada dan pendiam, tidak lagi menunjukkan ekspresi sombong seperti sebelumnya. Kompetisi besar berlangsung seperti biasa. Dari seorang murid sekte dalam, Lin Fan telah meroket menjadi nomor 1 di antara sisa-sisa. Adapun Dao Wentian dan Penatua Huo di bawah panggung, mereka sangat marah. Namun, mereka tidak memiliki wajah untuk terus tinggal di sini setelah gelombang besar rasa malu yang baru saja mereka alami. Karena itu, mereka langsung meninggalkan tempat itu.
Duduk di sana, Lin Fan akhirnya mengerti bagaimana rasanya berada dalam posisi berkuasa dan berstatus. Tidak heran mengapa sisa-sisa ini akan memandang rendah para murid di bawah dengan sikap sombong seperti itu, ini sungguh menyenangkan. Kompetisi besar sekte dalam dan sekte luar segera berakhir. Lin Fan kemudian kembali ke puncak iblis suci miliknya. Kompetisi besar kali ini telah memungkinkannya untuk pamer semaksimal mungkin. Menekan semua orang yang hadir, dia sekarang menjadi sisa nomor 1 yang terkenal di seluruh sekte. Berita itu telah menyebar seperti api di antara para murid sekte. Semua murid tahu bahwa Dao Wentian telah diturunkan oleh seorang murid sekte dalam, dan kursi sisa nomor 1 telah digulingkan. Mengenai berita tentang tetua Huo yang dikalahkan oleh Lin Fan, wajah lamanya praktis hilang sekarang di seluruh sekte. Meskipun para murid masih cukup sopan kepadanya dimanapun dia pergi, tatapan aneh di mata mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dia hadapi sama sekali. Sejak Lin Fan menjadi sisa nomor 1, ada banyak tetua dan murid sekte dalam yang mengundangnya untuk makan dan berkunjung. Karena itu, Lin Fan mengenal cukup banyak tetua baru dan murid sekte dalam. Dalam pergaulan seperti itu, Lin Fan sangat bijaksana saat berbincang dan mengenal semua tetua dan murid itu. Meskipun pembicaraannya tidak terlalu mendalam, bukan hal yang buruk untuk mengenal lebih banyak tetua dan murid di dalam sekte itu. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, dia mengetahui bahwa beberapa murid sekte dalam sama sekali tidak lebih lemah dari para remnants itu. Bahkan, beberapa dari mereka memiliki harta karun tertinggi yang dapat mereka gunakan untuk menekan para remnants. 1 bulan kemudian, Lin Fan terbangun dari kultivasinya, mengatur dan menyortir keterampilan mistik seni bela dirinya secara menyeluruh. Meninggalkan puncak Saint Devil, dia mulai menuju ke dunia untuk melihat-lihat. Di dalam kehampaan di luar cakrawala, 1 pandangan saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengetahui betapa luasnya daratan tak berujung itu. Hukum langit dan bumi di sini bahkan lebih halus daripada di dunia Saint kuno. Pada saat yang sama, sistem kultivasinya bahkan lebih tangguh daripada di sana juga. Di dalam dunia Saint kuno, karena masalah dengan hukum langit dan bumi, puncak yang bisa dicapai seseorang akan selalu menjadi alam kuno abadi. Namun, di daratan tak berujung ini, alam kuno abadi hanyalah alam tengah. Bahkan ada lebih banyak alam kultivasi di luar ini, alam abadi sejati hanyalah salah satunya. Dan saat Lin Fan terbang bebas di sekitar kehampaan sesuai keinginannya, jaring raksasa muncul tiba-tiba sebelum membungkusnya sepenuhnya. Astaga, siapa di dunia ini yang mencoba melancarkan serangan diam-diam padaku? Lin Fan terkejut saat dia mengumpat dalam hatinya. Tangkap dia. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Lin Fan. Memfokuskan pandangannya, Lin Fan melihat 2 orang di puncak gunung di bawah sana. Keduanya tampak gembira saat mereka meraih dan menyeret jaring ke arah mereka. Kakak, orang ini adalah seseorang dari Sekte Langit dan Bumi. Dari penampilannya, dia tampak seperti seorang remnan. Seorang pria yang tampak sangat kurus berkata. Wajahnya sangat panjang dan kurus seperti keledai, mengamati Lin Fan dari atas ke bawah. Klik, klik, klik. Bagus sekali. Tidak kusangka kita akan menangkap ikan besar kali ini. Pria yang disebut sebagai bos itu mengunyah biji melon di mulutnya. Suara klik biji melon yang dihancurkan keluar, saat dia menatap Lin Fan dengan ekspresi senang. Seorang remnan dari Sekte Langit dan Bumi. Mereka semua sangat kaya. Bukankah kita juga pernah menangkap seorang remnan di masa lalu? Bos, Qiu Zanyu, bertanya. Benar sekali, kita pernah menangkap satu sebelumnya. Namanya Ling Wuzun atau apalah. Meskipun kekuatannya cukup hebat, di tangan jaring langit dan bumi milik kita ini, semua kekuatannya tidak berguna. Si adik kecil bernama Jin Zhengu berkata dengan tegas. Qiu Zanyu dan Jin Zhengu dulunya berasal dari desa yang sama, dan mereka adalah nelayan. Mereka pernah menangkap sebuah kotak misterius yang berwarna hijau giok. Ada 2 pil di dalamnya, 2 keterampilan mistik seni bela diri, dan jaring yang sangat misterius. Karena rakus, mereka berdua bahkan tidak berpikir 2 kali sebelum membuka kedua pil itu. Setelah mereka membuka pil, mereka mempelajari keterampilan mistik seni bela diri. Meskipun mereka tidak mengerti kata-kata yang tertulis di sana, mereka mencoba untuk berkultivasi mengikuti gambar-gambar di dalamnya. Dan entah bagaimana, mereka berhasil menumbuhkan nama untuk diri mereka sendiri melalui itu. Kemudian, melalui kebetulan belaka, mereka bahkan berhasil mengungkap misteri dan menumbuhkan potensi penuh dari jaring itu.
Nama jaring itu tidak lain adalah jaring langit dan bumi. Sejak saat itu, mereka berdua memulai perjalanan mereka di dunia ini. Satu orang pada satu waktu, satu jaring pada satu waktu, siapapun yang ditangkap oleh jaring tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri sama sekali. Pada saat ini, Lin Fan terjebak dalam jaring. Ketika dia menyentuh jaring, sistem berdering dengan pemberitahuan. Senjata abadi kelas tertinggi, jaring langit dan bumi. Astaga, barang bagus. Sepertinya kedua orang yang tampak aneh ini cukup mendominasi. Tidak disangka mereka akan memiliki senjata abadi kelas tertinggi. Qiu Zanyu mengeluarkan lufa yang sangat panjang dan mengunyahnya di mulutnya. Dia kemudian berbicara dan berkata, "Nak, kami berdua bersaudara tidak akan membahayakan hidupmu. Selama kamu menyerahkan semua yang kamu miliki, kami pasti akan membiarkanmu pergi." Bos, lihat ekspresi merengek di wajah orang ini. Sekali lihat saja, kau bisa tahu kalau dia licik. Bagaimana kalau kita periksa tubuhnya dan kupas kulitnya? Usul Jin Zenggu. Itu saran yang bagus. Untungnya, kaulah yang paling pintar di antara kita berdua. Kalau tidak, kita bisa saja ditipu oleh murid-murid sekte di luar sana. Sambil mengunyah lufanya, Qiu Zanyu memuji. Jin Zenggu terkekeh malu, "Bos, terima kasih atas pujianmu. Dengan aku dan Jin Zenggu di sini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan berani menipu kita." Meskipun ini adalah senjata abadi kelas tertinggi, jika Lin Fan benar-benar ingin keluar dari tempat ini, yang harus dia lakukan hanyalah membakar lubang itu dengan apinya dari pil melalui pikiran. Namun, Lin Fan tahu bahwa kedua orang ini tampaknya kurang cerdas. Sekarang dia orang asing dan baru di daratan tak berujung ini, akan cukup baik jika dia bisa menemukan beberapa antek untuk dirinya sendiri. Mereka yang terlalu pintar tidak akan membuatnya tenang. Dia merasa paling tenang saat berhadapan dengan orang-orang terbelakang mental seperti dua orang di depannya ini. Kalian berdua, bagaimana kalau kita bicarakan baik-baik? Bukankah kalian di sini hanya untuk merampok? Itu saja, itu juga pekerjaan yang cukup teknis. Karena itu, tentu saja aku tidak bisa membiarkan kalian meninggalkan tempat ini tanpa mendapatkan imbalan apapun atas kerja keras kalian. Ini, kalian bisa minum pil ini, kata Lin Fan. Bos, orang ini sepertinya orang yang pengertian yang tahu betapa sulitnya pekerjaan kita. Dulu, orang-orang yang kita tangkap selalu mencoba mencabik-cabik kita sampai mati. Kurasa orang ini sangat kooperatif, seru Jin Zenggu. Qiu Zanyu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ya, itu masuk akal, karena orang ini sangat pengertian. Sikap kita padanya juga harus lebih baik. Baiklah, Bos. Jin Zenggu juga menganggukkan kepalanya. Lin Fan menatap mereka berdua. Untuk sesaat, dia benar-benar terdiam.